Ivy dan yang lainnya tahu bahwa di dalam sangat berbahaya, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan lain. Ketika mereka melihat Yi Chen bergegas menuju sarang 10.000 setan, tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Tak satu pun dari 10 alam Zuhun berpikir bahwa Yi Chen dan yang lainnya akan begitu menentukan. Sekarang sudah terlambat untuk mencegat mereka, dan mereka hanya bisa menyaksikan mereka bertiga memasuki sarang 10.000 setan bersama-sama. Bahkan jika kamu masuk ke dalam, kamu harus membasmi mereka dengan tanganmu sendiri dan mengejar mereka. Tetua Zhou Soul Realm yang telah dikalahkan oleh Yi Chen berteriak pelan saat ini dan bergegas masuk dengan cepat dengan kilatan tubuhnya. Saat itu gelap gulita di dalam sarang 10.000 setan, dan bagian dalamnya yang menakutkan memberikan perasaan yang sangat menakutkan kepada orang-orang. Saat dia melangkah masuk, Yi Chen merasa sangat berbahaya. Ada lorong-lorong di mana-mana di dalam gua, seperti sarang semut, memanjang ke segala arah, bahkan lebih terlihat seperti labirin, dengan mayat manusia berserakan di tanah. Mereka pasti para kultivator yang datang ke sini untuk menjelajah. Saat dia melihat mayat-mayat itu, wajah Ivy menjadi serius dan dia berkata. Yi Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya. Beberapa mayat masih mengandung aura para penggarap selama hidup mereka. Banyak dari mereka adalah penggarap alam jiwa semesta, dan bahkan beberapa penggarap alam jiwa kuasi alam semesta. Mereka juga mengejar. Kami tidak punya jalan keluar dan hanya bisa bergerak maju ke dalam. Yi Chen melihat dengan serius, menoleh dan melihat ke belakang, dan segera menemukan 10 orang dari alam jiwa abadi bergegas masuk. Ivy dan yang lainnya sangat khawatir, tetapi sekarang mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka melintas dan bergegas menuju salah satu lorong bersama Yi Chen dan yang lainnya. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. 10 alam jiwa abadi mencibir pada saat yang sama, dan kemudian mereka berkedip, mempercepat saat ini, dan bergegas ke lorong untuk mengejar. Mereka semua tahu bahwa sangat berbahaya di sarang 10.000 setan, tapi sekarang mereka selalu memiliki 10 jiwa abadi, dan mereka pasti bisa bertahan jika menghadapi bahaya. Tentu saja, mereka tidak berniat masuk jauh ke dalam sarang 10.000 setan. Bahkan jika mereka tidak dapat mencegat dan membasmi Yi Chen dan yang lainnya, mereka hanya akan membawa mereka jauh ke dalam sarang 10.000 setan. Yi Chen dan yang lainnya hanya akan menemui jalan buntu. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui rencana mereka, tetapi Yi Chen dan yang lainnya hanya bisa bergegas ke sarang 10.000 setan sekarang, jika tidak mereka akan dibasmi oleh mereka di pinggiran. Saat dia melangkah lebih dalam, Yi Chen merasakan roh jahat yang menyebar di udara menjadi lebih kuat, seolah-olah ada kehadiran menakutkan jauh di dalam sarang. Dan saat kita masuk lebih dalam, kita dapat menemukan bahwa jumlah mayat di sekitar telah berkurang, tetapi sisa aura kekuatan jiwa pada sejumlah kecil mayat sangatlah kuat, di antaranya adalah mayat dari alam jiwa kuasi eternal, dan bahkan mayat dari alam jiwa abadi. Apa yang ada di dalam sarang 10.000 setan ini? Bahkan mereka yang memasuki alam jiwa abadi pun terbasmi. Kakekku selalu berkata bahwa sarang 10.000 setan sangat menakutkan, tapi aku tidak menyangka itu jauh melebihi ekspektasiku. Ekspresi kesungguhan muncul di wajah Ivy. Setelah masuk jauh ke dalam selama setengah jam, 10 alam jiwa abadi yang mengejar mereka telah menghilang. Jelas mereka sangat takut dengan bagian dalam, jadi mereka tidak memilih untuk masuk lebih dalam. Dan sayangnya, lorong di dalamnya sangat rumit sehingga Yi Chen dan yang lainnya tidak bisa lagi menentukan arah dan tersesat di dalam. Ups, akan sangat sulit untuk keluar sekarang. Yi Chen berhenti dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius dan berkata, "Saat aku masuk tadi, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk secara diam-diam menandai area sekitar, tapi entah kenapa, tanda kekuatan jiwa itu hilang." Tidak hanya Ivy, tetapi Warcraft kecil juga memimpin dalam menandainya sekarang, tetapi untuk beberapa alasan, semua energinya menghilang. Ada hembusan angin bertiup di sekitar, dan di lingkungan yang sunyi ini, terbentuklah suara yang sangat menakutkan, seolah-olah ada hantu yang berteriak, memberikan perasaan menyeramkan kepada orang-orang. Saudara Yi Chen, saya sangat takut. Xiaowa adalah yang termuda, dan dalam lingkungan seperti itu, rasa takut muncul di hatinya. Tidak apa-apa, aku di sini, ayo jalan-jalan ke sini, mungkin kita bisa menemukan jalan keluar. Yi Chen menghibur, lalu mengamati lingkungan sekitar dan berjalan menuju salah satu lorong. Kamu orang menyebalkan, apa yang kamu lihat di depanku? Tidak jauh dari berjalan ke salah satu lorong, Ivy sepertinya menemukan sesuatu dan langsung berteriak. Mendengar ini, Yi Chen melihat ke arah yang ditunjuk. Pada saat ini, ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Ada sekelompok api ungu yang melayang di udara di depannya, yang terlihat sangat aneh.
Benda mati apa itu? Kelihatannya indah sekali. Ketika anak kecil itu melihat nyala api, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Hati-hati, ayo kita ke sana dan melihat." Yi Chen mengangkat alisnya sedikit, lalu mereka bertiga berjingkat menuju lokasi nyala api, tidak berani menunjukkan amarah mereka. Saat dia semakin dekat dengan api, Yi Chen merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan di udara. Tekanan semacam ini biasanya hanya muncul pada tubuh monster. Namun, kecuali bola api, tidak ada sosok Warcraft di depannya. Ini sangat aneh, dan tujuan Yi Chen untuk maju juga sangat sederhana. Karena bola api itu mungkin semacam harta karun semuanya, dia ada juga nyala api yang berharga di tubuhnya. Mungkin Ivy juga berpikir begitu, tapi kenyataannya seringkali di luar dugaan. Saat Yi Chen dan mereka bertiga datang ke sini, Dang malah menghirup udara dingin. Benda yang berterbangan di depanku memang nyala api, namun yang menarik adalah ekor yang panjang, dan nyala api itu melilit ekornya. Melihat ke sepanjang ekornya, Anda dapat melihat sosok besar menghadap ke arah mereka, dengan sisik menutupi tubuhnya seperti baju besi, memancarkan cahaya dingin. Jelas sekali, itu adalah binatang ajaib, dan itu adalah binatang ajaib yang belum pernah dilihat Yi Chen dan yang lainnya, tetapi tekanan yang diberikannya kepada mereka sangat menakutkan. Monster kuasi alam prasejarah. Setelah merasakan auranya, Yi Chen membuat keputusan seperti itu dan segera berkeringat dingin. Tak satu pun dari mereka menyangka akan bertemu monster kuasi prasejarah di sini. Jika mereka mendeteksinya, Yi Chen dan kelompoknya akan berada dalam bahaya besar. Tinggalkan dari sini sebelum dia menemukan kita. Yi Chen menggunakan transmisi suara untuk mengatakan ini kepada Ivy dan yang lainnya, lalu melambaikan tangannya, dan mereka bertiga segera mundur dengan hati-hati. Awalnya saya mengira api itu adalah harta karun, tetapi yang tidak saya duga adalah ternyata itu adalah ekor binatang ajaib. Yang lebih mengerikan lagi adalah ternyata itu adalah binatang ajaib setingkat kaisar dengan kekuatan alam kuasi prasejarah. Binatang ibel itu membelakangi Yi Chen dan yang lainnya, jadi ia tidak memperhatikan mereka bertiga. Ketika mereka akhirnya berbelok di tikungan, Yi Chen menghela nafas lega. Untuk sesaat, keringat dingin sudah menutupi dahinya, basah. Sarang 10.000 setan, tempat kita berada sekarang, mungkin masih berada di pinggiran sarang, tapi kita telah bertemu monster setingkat kaisar. Betapa menakutkannya jika kita masuk jauh ke dalam sarang 10.000 setan. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, jalan. Aku punya firasat buruk. Kita harus segera pergi dari sini. Kita tidak bisa terus-menerus menyia-nyiakannya. Saudara Yi Chen, lihat ke depan. Pada saat ini, anak kecil itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Ketika Yi Chen melihat, dia menemukan cahaya putih di depannya. Itu terlihat sangat aneh. Benda apa itu? Setelah mengalami apa yang baru saja terjadi, Yi Chen segera menjadi waspada dan tidak terburu-buru ke depan untuk memeriksa seperti yang baru saja dia lakukan. Sepertinya itu batu spiritual. Saya merasakan fluktuasi kekuatan jiwa. Ivy merasakannya dengan hati-hati saat ini dan berkata, ketika mereka melihat monster tingkat kaisar tadi, Yi Chen dan yang lainnya tidak merasakan fluktuasi kekuatan jiwa. Pada saat ini, mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah batu spiritual melalui fluktuasi kekuatan jiwa. Fluktuasi energinya sangat besar. Tampaknya itu jelas bukan batu roh biasa. Ayo pergi dan lihat. Semakin dekat saya, semakin besar fluktuasi energi yang dapat saya rasakan. Ketika saya sampai di batu roh, Ivy terkejut dan berkata dilihat dari fluktuasi kekuatan jiwa ini, itu adalah batu jiwa tingkat alam semesta. Di atas batu jiwa bintang 9 super adalah batu roh tingkat keempat alam semesta. Itu adalah benda yang lebih maju dan energi yang dikandungnya lebih menakutkan. Tentu saja, saya mempelajari semua ini dari mulut Ivy, dia berasal dari suku kuno. Orang-orang tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Yi Chen pernah melihat batu jiwa bintang 9 super sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat batu jiwa tingkat alam semesta ini. Batu jiwa ini seukuran wastafel, dan energi yang terkandung di dalamnya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Yi Chen percaya bahwa jika meledak, pasti akan membasmi jiwa kuasi alam semesta. Ada sesuatu di dalam. Setelah melepaskan batu roh tingkat alam semesta penginderaan kekuatan jiwa, Yi Chen menemukan bahwa ada bayangan hitam di batu roh jiwa, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu di dalam batu jiwa. Ivy dan yang lainnya juga tertarik padanya dan berkata, sepertinya itu adalah makhluk. Apa? Ada makhluk di dalam batu jiwa. Bagaimana ini mungkin?
Anda harus tahu bahwa ada begitu banyak pengotor energi di dalam batu jiwa dan sangat keras sehingga tidak mungkin untuk bertahan hidup di dalamnya. Dan bagaimana makhluk itu bisa masuk ke dalam batu jiwa? Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa itu memang makhluk, berbulu dan meringkuk seperti bola. Tetapi ketika dia melihatnya, Yi Chen merasakan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Makhluk macam apa itu? Monyet. Setelah mengamatinya dengan cermat, Yi Chen mau tidak mau bertanya dengan heran. Dilihat dari penampilannya, memang terlihat seperti monyet. Yang lebih aneh lagi bagi Yi Chen dan yang lainnya adalah mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa makhluk tersebut sebenarnya mengalami fluktuasi kehidupan, yang artinya ia tidak mati melainkan hidup. Entah sudah berapa lama makhluk itu berada di dalam batu roh, tapi yang pasti ini adalah metode penyegelan. Energi yang terkandung di dalam batu roh tingkat alam semesta sangatlah besar. Jika disegel di dalamnya, ia dapat mempertahankan hidupnya dengan bantuan energi besar yang terkandung di dalam batu roh tersebut. Energi yang terkandung dalam batu roh tingkat alam semesta sangat besar, tetapi energi yang terkandung dalam batu roh ini hanya sepertiga dari batu roh tingkat alam semesta lainnya. Tampaknya energi tersebut telah diserap olehnya. Hati-hati, jalan. Dalam keadaan tersegel, energi yang dikonsumsi tidak terlalu besar, namun makhluk ini sebenarnya menyerap 2/3 energinya. Saya tidak tahu siapa yang menyegelnya di dalam. Setelah beberapa pengamatan, Yi Chen terkejut. Makhluk itu memberinya rasa tertekan. Dari sini, dapat dinilai bahwa sebelum disegel, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Makhluk yang tersegel di dalam batu roh sebenarnya ditemukan di tempat ini. Dilihat dari energi yang diserapnya, kemungkinan besar itu adalah makhluk dari zaman kuno. Tidak banyak makhluk seperti itu yang tersisa sekarang. Simpan dan pelajari perlahan di masa depan. Yi Chen tidak melepaskannya. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya menerobos udara. Bungkus batu spiritual dan bawa ke dalam cincin penyimpanan Anda. Jika mereka berada di tempat lain, Yi Chen akan mempelajari batu jiwa ini sesegera mungkin, tetapi sekarang situasi mereka sangat berbahaya dan mereka tidak boleh menyia-nyiakannya di sini. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya jika bertemu dengan makhluk kuat itu. Ayo pergi. Yi Chen mengangkat bahu, melambaikan tangannya, lalu berjalan bersama Ivy dan yang lainnya melewati lorong yang membentang ke segala arah, mencari jalan keluar. Roar tepat sebelum mereka pergi jauh, suara gemuruh datang dari posisi di depan Yi Chen dan yang lainnya. Raungan yang dalam ini membuat orang-orang merasa kedinginan di belakang mereka. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dia segera menemukan dua sosok di kejauhan, sepertinya sedang menggerogoti mayat, berlumuran darah, dan suara klik dari tulang yang menggerogoti sangat menakutkan. Kedua ujungnya adalah monster tingkat kaisar. Nafas yang mereka keluarkan membuat orang terengah-engah. Selain apa yang dia katakan tadi, dia telah bertemu dengan 3 monster tingkat kaisar di sini. Pergi ke tempat lain, jangan ganggu mereka. Wajah Yi Chen menjadi serius, dan dia mundur bersama Xiaowa dan yang lainnya. Peng Aya dalam proses mundur, bayi kecil itu tersandung batu dan langsung berteriak. Ketika suara seperti itu terdengar, 2 monster tingkat kaisar di depan berhenti memakan tulang mayat pada saat ini. Sudah berakhir. Yi Chen dan Ivy sama-sama mendengar suara ini di dalam hati mereka pada saat yang sama, dan kemudian di bawah tatapan mereka, kedua monster itu perlahan menoleh dan melihat ke arah mereka, mata merah darah mereka membuat orang mual. Mereka telah menemukan Yi Chen. Mereka semua sangat marah pada 3 penyusup yang mengganggu makan mereka. Lari. Jika mereka diserang oleh mereka, Yi Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mati. Mereka bereaksi sangat cepat. Mereka segera menarik bayi kecil itu dan kemudian dengan cepat bergegas ke salah satu arah. Ketika Roar melihat mereka pergi, 2 monster tingkat kaisar tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat dia meraung, dia dengan cepat bergegas menuju mereka bertiga. Kekuatan yang ditimbulkan oleh setiap langkah sangat besar, dan seluruh lintasan akan mengeluarkan suara yang tumpul, seperti gempa bumi. Jika hanya ada satu orang, Yi Chen pasti bisa pergi secepat mungkin, tapi sekarang ada 2 Xiaowa, jadi dia tidak punya cara untuk melakukannya. Roar salah satu monster tingkat kaisar mendekat dan muncul di belakang Yi Chen dan yang lainnya. Ia segera melambaikan cakarnya yang besar dan menepuk bayi kecil itu dengan suara menerobos udara. Hati-hati, saat dia merasakan angin kencang, Yi Chen bereaksi dan menarik bayi itu secara tiba-tiba, menghindari serangan monster tingkat kaisar. Kekuatan sombong itu meledakkan bayi itu keluar dari tempat dia baru saja tinggal lubang yang dalam. Ini sangat berbahaya. Wajah Xiaowa menjadi pucat saat ini. Jika Yi Chen tidak bereaksi tepat waktu,
dia akan langsung dibasmi oleh monster tingkat kaisar. Kalian berdua pergi dulu, aku akan mencegat mereka. Ini bukan cara yang harus dilakukan, jadi Yi Chen berteriak keras tanpa ragu-ragu. Bagaimana ini mungkin? Dua monster setingkat kaisar dapat dengan mudah membasmi saudaraku. Kami tidak bisa meninggalkanmu, kata Xiaowa dengan cemas. Aum, monster setingkat kaisar menyerang lagi saat ini, dan lengannya yang besar menghantam seperti langit. Tanpa ada cara untuk mengelak, Yi Chen menggunakan tangannya untuk memutar formula sihir, dan kekuatan jiwanya langsung mengembun di depannya, dan kemudian serangan monster tingkat kaisar menimpanya. Suara tumpul bum keluar, dan perisai pelindung yang dipadatkan oleh Yi Chen segera hancur, dan kekuatan sombong menjatuhkannya. Peng membentur dinding di kejauhan. Baru kemudian Yi Chen menstabilkan tubuhnya. Dia terbatuk 2 kali dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Orang menyebalkan bau. Saudara Yi Chen, Xiaowa dan yang lainnya sangat gugup saat ini dan berteriak dengan keras. Kalian harus segera pergi, jangan buang waktu di sini, ayo pergi. Yi Chen menyipitkan matanya dan berteriak keras. Tak satu pun dari mereka ingin meninggalkan Yi Chen, tetapi monster tingkat kaisar itu terlalu menakutkan dan bukan sesuatu yang bisa mereka lawan, jadi jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan mati. Kamu belum melunasi hutangmu kepadaku, orang menyebalkan, kamu tidak bisa mati. Ivy memiliki kemampuan tanggap darurat terbaik, matanya berkaca-kaca, lalu dia menarik bayi kecil itu dan melarikan diri. Mereka harus segera pergi sekarang untuk memberi Yi Chen waktu untuk melarikan diri. Jangan tarik aku ingin bersama kakakku. Xiaowa berjuang mati-matian, tetapi Ivy jauh lebih kuat darinya dalam kultivasi, jadi perjuangannya tidak berpengaruh sama sekali, dan dia langsung diseret. Raungan salah satu monster tingkat kaisar jelas tidak ingin membiarkan mereka pergi terlalu mudah. Pada saat ini, dia mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian dengan cepat berlari ke depan dalam sekejap. Pedang berat meteor langit, Yi Chen tetap tinggal hanya untuk menghentikan mereka. Saat teriakan itu terdengar, pedang berat meteor langit muncul di tangannya, dan dia segera datang ke sisi monster tingkat kaisar dalam sekejap. Di depanmu. Tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat keempat. Kekuatan jiwa disuntikkan ke pedang berat jatuh surgawi, dan cahaya menyilaukan berkedip. Kemudian Yi Chen mengendalikan pedang berat jatuh surgawi di tangannya, dan diarahkan ke arah kaisar dengan angin bersiul. Monster super itu ditebas. Boom! Reaksi monster tingkat kaisar juga sangat cepat. Tatapan ganas melintas di antara matanya, dan lengan binatang besarnya maju ke depan. Kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain, dan kemudian Yi Chen merasakan pedang berat itu lewat Tianyun. Kekuatan sombong datang dan menjatuhkannya. Pinggangnya berputar dengan keras di udara, dan tubuh Yi Chen berputar dengan cepat. Setelah mendarat dengan kuat, dia menstabilkan sosoknya saat ini, dia merasa lengannya mati rasa dan sangat tidak nyaman. Monster tingkat kaisar juga mengaum dengan ganas saat ini, seolah-olah sedang mengejek Yi Chen karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Yi Chen memang bukan tandingan mereka, tapi dia harus mencegat mereka semua bagaimanapun caranya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan pedang berat surgawi yang jatuh di tangannya dan menghadapi mereka lagi. Dua monster tingkat kaisar juga bergegas maju. Saat ini, mereka hanya ingin membasmi mereka yang menantang keagungan mereka. Kekuatan fisiknya memang sangat menakutkan, dan monster kekaisaran Yi Chen tidak dapat mengalahkannya sama sekali, tetapi ruang di sini sangat sempit, dan medannya sangat menguntungkan bagi Yi Chen. Dan konfrontasi langsung tidak akan berhasil, tetapi jika dia menggunakan keunggulan kecepatannya di ruang ini untuk menghindari serangan mereka, Yi Chen dapat dengan mudah melakukannya. Sosok itu terus berpindah-pindah di antara dua monster setingkat kaisar, menghindari serangan mereka setiap saat. Seluruh prosesnya mendebarkan. Meski Peng seperti ini, dia tetap terkena pukulan. Yi Chen dihempaskan lagi oleh mereka. Ada suara retakan di lengannya, dan tulang di tangan kanannya langsung hancur. Rasa sakit yang begitu parah bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Yi Chen mengatupkan giginya erat-erat, dan pembuluh darah muncul di dahinya, dia tidak bersenandung, menahan rasa sakit yang parah. Kedua monster tingkat kaisar sangat bersemangat, dan tanpa memberi Yi Chen banyak waktu, tubuh besar mereka melesat ke depan dan bergegas ke depan lagi. Tuan Ivy dan yang lainnya telah melangkah jauh, sekarang adalah waktu terbaik untuk pergi. Monster kecil itu berteriak keras saat ini. Akhirnya pergi, Yi Chen menghela nafas lega, tapi sekarang dia berada dalam masalah besar. Ayo pergi, monster tingkat kaisar tidak bisa bertarung langsung. Yi Chen tahu bahwa sangat sulit untuk menyingkirkan mereka,
dan dia mungkin mati di tangan mereka tidak akan menyerah. Dia segera berlari ke arah keduanya. Secara alami, dua monster tingkat kaisar tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, dan mereka juga bergegas maju dengan cepat. Meskipun Yi Chen cepat, kecepatan monster tingkat kaisar juga tidak lambat, dan mereka semua mengetahui medan di sini dengan sangat baik. Jika mereka mengejar dalam waktu lama, Yi Chen tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ups, tidak ada jalan di depan. Itu adalah hal yang baik. Ketika Yi Chen menerobos ke bagian lain, wajahnya berubah menjadi jelek. Ada dua monster tingkat kaisar di belakangnya, dan Yi Chen sudah berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang pembawa sial, kamu tidak mungkin seberuntung itu, kan? Yi Chen tersenyum pahit, dan dia tidak bisa melihat ke belakang sekarang. Kedua monster tingkat kaisar itu sangat cerdas. Mengetahui bahwa Yi Chen tidak bisa pergi, dia segera mempercepat. Di akhir lorong ini, ada mayat. Ketika Yi Chen mendatangi mayat itu, dia berhenti. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk melihat mayat itu karena dia sudah terjebak. Beralih untuk melihat kedua monster setingkat kaisar, wajah jelek mereka menunjukkan keganasan. Hampir di saat yang sama, mereka tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kaki belakang mereka dan melayang ke udara dengan suara menerobos udara. Dia telah mengalami banyak bahaya sebelumnya, tetapi dia belum pernah mengalami situasi tanpa jalan keluar seperti sekarang. Sosok dua monster besar itu perlahan-lahan membesar di pupil matanya, dan Yi Chen tidak bisa menahan perasaan putus asa di dalam hatinya. Ketika mereka menerkam, itu akan menjadi akhir dari Yi Chen. Dia tidak mau melakukan apapun sekarang. Bas suara gemetar lembut terdengar di sekitar, dan di tempat Yi Chen berdiri, formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan cahaya menyilaukan berkedip, mengguncang sekeliling dengan kekuatan. Apa yang terjadi? Kejutan muncul di wajah Yi Chen. Dia melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa karena suatu alasan, banyak pola formasi muncul di sekitarnya. Energinya melonjak, dan energi dari formasi tersebut terkondensasi menjadi perisai besar pada saat ini, langsung menutupi Yi Chen. Boom diikuti oleh dua monster tingkat kaisar yang menghantam perisai. Segera, suara tumpul keluar, dan mereka semua diblokir. Bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menghancurkan perisainya. Dari sini, terlihat bahwa perisai itu sangat kuat, dan bahkan monster tingkat kaisar pun dapat memblokirnya. Roar kedua monster tingkat kaisar sangat tidak mau. Mereka telah mampu membasmi mangsanya sebelumnya, tetapi ketika situasi seperti itu tiba-tiba terjadi, mereka sangat tidak senang. Mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka bergegas dengan cepat dan langsung menyerang perisai itu. Serangkaian suara tumpul mengguncang sekeliling, tapi serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Perisai itu hanya bergetar hebat. Ketika dia melihat pemandangan ini, hati Yi Chen yang khawatir menjadi lega. Dengan perlindungan formasi ini, dia akhirnya bisa bernapas lega. Perasaan lelah menghampirinya, dan Yi Chen duduk di tanah. Dia telah mencapai batas kemampuannya. Ditambah dengan cederanya, tidak mudah untuk bisa berlari dalam waktu yang lama. Ketika dia yakin bahwa dua monster tingkat kaisar tidak bisa masuk, Yi Chen menyilangkan lututnya, mencubit mantranya dengan kedua tangan, dan menggunakan batu penyembuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sambil menggunakan batu jiwa di sisi lain untuk menyembuhkan dirinya sendiri, segera memulihkan kekuatan jiwanya. Kakak tulang lengan yang patah tadi mengeluarkan bunyi klik dan sembuh kembali, dan luka yang diderita barusan juga berangsur pulih. Sekitar setengah jam kemudian, Yi Chen memotong formula ajaibnya, membuka matanya dan pulih. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kedua monster tingkat kaisar. Ada kemarahan di mata mereka saat ini, seolah-olah mereka ingin segera mencabik-cabik Yi Chen. Tapi mereka tidak punya cara untuk masuk sekarang. Formasinya sangat kuat dan dapat dengan mudah mengisolasi mereka dari luar. Pada awalnya, Yi Chen sangat khawatir. Lagi pula, jika mereka merusak lingkaran sihir, mereka pasti akan masuk. Pada saat itu, dia akan mendapat masalah besar. Tapi gerakan ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jelas sekali bahwa orang yang mengatur formasi memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan mungkin dilakukan oleh seorang master. Bagaimana lingkaran sihir bisa muncul di sini tanpa alasan? Yi Chen terkejut dan berkata. Setelah melihat sekeliling, Yi Chen akhirnya menatap mayat di sudut. Pakaiannya sudah busuk, tetapi masih ada fluktuasi energi yang kuat di sana. Kekuatan yang tersisa di mayat itu begitu kuat. Saat dia merasakan fluktuasi, Yi Chen berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu pasti sisa-sisa mayat yang tertinggal setelah kematian di alam prasejarah. Saat monster kecil itu merasakan auranya, dia langsung berkata dengan nada positif.
Alam kuasi prasejarah adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kepala keluarga Dinggu hanyalah alam kuasi prasejarah. Ini juga pertama kalinya Yi Chen melihat alam kuasi prasejarah yang sudah mati. Pihak lain meninggal di sudut ini, tampaknya bertemu dengan makhluk kuat di sini. Bahkan alam jiwa kuasi eternal mati di sini. Aku ingin tahu apakah Ivy dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Yi Chen sekarang sangat khawatir dengan situasi Ivy dan aku, tapi dia tidak bisa membantu. Dia hanya bisa berharap mereka berdua berhasil menemukan jalan keluar dari sarang 10.000 setan dan keluar dengan sukses. Beiman, jika kamu bisa keluar, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Kata Yi Chen dingin dengan tatapan dingin di matanya. Pengejaran Beiman membuatnya sangat tidak bahagia. Yi Chen bukanlah tipe orang yang menelan amarahnya. Jika dia bisa pergi hidup-hidup, dia pasti akan membuat mereka terlihat baik. Tapi balas dendam hanya bisa dibicarakan nanti. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari cara untuk keluar dari sini. Kedua monster tingkat kaisar tidak pergi. Mereka menemukan bahwa tidak ada cara untuk memutus lingkaran sihir, jadi mereka segera berbaring perlahan di kejauhan dan menatap Yi Chen dengan mata galak. Mereka berjaga di sana, dan Yi Chen tidak punya cara untuk keluar. Bahkan dengan perlindungan lingkaran sihir, dia pada akhirnya akan terjebak dan mati di sini. Kecerdasan monster kekaisaran sangat tinggi. Tidak mungkin mereka pergi sendiri. Adegan ini membuat Yi Chen mengerutkan kening. Mendobrak secara paksa jelas bukan suatu pilihan. Kita hanya bisa menunggu mereka pergi sendiri. Monster kecil itu terbang keluar dari ring penyimpanan dan berkata dengan cemas. Meski begitu, sangat sulit bagi mereka untuk pergi sendiri. Monster tingkat kekaisaran sangat cerdas. Jika Yi Chen membuat mereka marah, mereka pasti tidak akan menyerah. Sepertinya kita hanya bisa menunggu perlahan dan melihat apakah mereka tidak bisa bertahan dulu atau kita dikalahkan dulu. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mengamati lingkungan sekitar, Yi Chen mengalihkan perhatiannya ke mayat tersebut. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa tidak ada kerusakan sama sekali dan tulangnya masih utuh. Dari sudut pandang ini, terlihat bahwa dia meninggal, atau kemungkinan lainnya adalah dia terjebak dan mati di sini. Tentu saja, Yi Chen merasa kemungkinan terakhir lebih besar. Seseorang yang semi prasejarah telah terperangkap dan mati di sini. Tampaknya peluang kita untuk melarikan diri sangat rendah. Pada saat ini, monster kecil itu juga menoleh untuk melihat mayat itu dan berkata sepertinya formasi ini juga diatur olehnya. Tuan, jangan khawatir. Kita telah melalui begitu banyak kesulitan dan kita semua masih hidup dan pada akhirnya. Kita pasti bisa menemukan cara untuk keluar dari sini. Yi Chen juga tahu bahwa ini adalah kata-kata monster kecil untuk menghiburnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Kemudian dia melihat posisi jari dari mayat itu, dan ketika dia menemukan cincin yang benar-benar hitam di atasnya. Itu adalah cincin penyimpanan. Umur seorang kultivator terbatas, tetapi cincin penyimpanan tersebut tidak akan rusak. Cincin penyimpanan yang dikenakan oleh seseorang di alam prasejarah seharusnya memiliki beberapa barang berharga di dalamnya. Memikirkan hal ini, Yi Chen melepas cincin penyimpanan hitam, dan kemudian dengan pikiran, kekuatan jiwanya menembus ke dalam cincin penyimpanan di bawah kendalinya. Saat kekuatan jiwa masuk, cincin penyimpanan bergetar hebat, dan semburan energi keluar dari cincin penyimpanan dengan suara menembus udara. Kecepatannya sangat cepat, dan energi yang terkandung di dalamnya mengalir keluar. Energinya juga sangat menakutkan. Tanpa diduga, cincin penyimpanan juga berisi serangan energi. Yi Chen bereaksi sangat cepat dan bergegas ke kiri untuk menghindari energi, menghindarinya. Boom adalah serangan paling kuat di alam kuasi prasejarah, itu baru saja mendarat di perisai di belakang Yi Chen. Suara memekakkan telinga keluar dan seluruh perisai bergetar. Namun, perisainya tidak rusak, yang membuat Yi Chen lega. Jika seorang kultivator biasa terkena, dia pasti akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Untungnya, Yi Chen menghindarinya tepat waktu. Jika tidak, dia pasti akan terbasmi oleh energi itu. Ini pasti energi yang dia suntikkan sebelum dia mati. Itu terlalu kejam. Sebenarnya hal ini sangat wajar. Sebagai orang kuat, bagaimana dia bisa rela membiarkan orang lain mendapatkan barang-barang yang dia gunakan semasa hidupnya? Kalau dia orang kuat, tidak apa-apa, tapi kalau dia orang lemah, bukankah begitu? Bukankah itu merupakan penghinaan terhadap barangnya sendiri? Yi Chen berkata dengan lembut. Wah! Pada saat ini, cincin penyimpanan bersinar lagi, dan aliran energi perlahan mengalir keluar dan mulai mengembun di depan Yi Chen. Energi di depannya mengandung niat membasmi,
Tetapi energi yang terkondensasi di depannya tidak memiliki niat membasmi sama sekali, dan membentuk wajah di depan Yi Chen. Ini adalah gambar yang dipadatkan sebelum orang lain meninggal. Yi Chendang terkejut. Kepala di depannya pasti terlihat seperti pemilik mayat di depannya. Aku tidak menyangka bahwa aku, Dinggu Feilong, suatu hari akan terjebak dan mati di tempat hantu seperti sarang 10.000 setan. Gambar yang dipadatkan dengan kekuatan jiwa berbicara, dan suaranya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Dinggu Feilong. Dinggu. Apakah dia dari keluarga Dinggu? Kata-kata ini membuat Yi Chen curiga, dan kemudian dia terus mendengarkan gambar itu. Benar saja, seperti dugaan Yi Chen, orang yang meninggal di sini adalah anggota keluarga Dinggu, dan dia juga saudara kandung dari kepala keluarga Dinggu, Dinggu Feilong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia diusir dari keluarga Dinggu. Dia kemudian diburu dan disembunyikan di sarang 10.000 setan, di mana dia akhirnya terjebak dan mati. Dari sudut pandang ini, pengalamannya mirip dengan pengalaman Yi Chen, juga untuk menghindari pengejaran. Yang tidak disangka Yi Chen adalah adanya kebetulan seperti itu di dunia. Sepertinya dia dan keluarga Dinggu benar-benar ditakdirkan. Saya tidak mau membalas dendam, tapi saya hanya bisa mengubur tulang-tulang saya di negeri asing. Jika Anda mendapatkan harta yang saya tinggalkan, saya harap Anda dapat menggunakan harta yang saya tinggalkan untuk membasmi orang-orang dari klan Dinggu dan menggunakan harta mereka, darah untuk menghilangkan amarahku. Raungan enggan bergema di antara langit dan bumi, dan kemudian gambaran itu perlahan menghilang. Sebelum meninggal, ia meninggalkan gambaran seperti itu untuk melampiaskan keengganannya. Dari sini kita bisa melihat betapa marahnya dia di dalam hatinya. Jika kultivator lain mendengar apa yang disebut wasiatnya, mereka pasti akan mengabaikannya. Keluarga Dinggu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di Muyu. Jika kamu ingin membalas dendam dari keluarga Dinggu, sepertinya kita benar-benar memiliki kesamaan. Senyuman muncul di wajah Yi Chen dan dia berkata, karena kita ditakdirkan, aku, Yi Chen, akan membantumu dengan balas dendammu. Laporkan dan beri saya waktu untuk membantu Anda mengirim semua anggota keluarga Dinggu untuk menemui Anda di jalan menuju Huangquan. Yi Chen awalnya memiliki dendam terhadap keluarga Dinggu. Bahkan jika keluarga Dinggu tidak menyusahkan Yi Chen tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, Yi Chen tentu saja sangat senang menerima komisi Dinggu Feilong. Sepertinya dia adalah korban lain dari pergulatan internal antara kekuatan besar. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik saat matanya menyapu mayat itu. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka semua memiliki musuh yang sama, tetapi Yi Chen merasa mayatnya jauh lebih manis sekarang. Jangan khawatirkan dia sekarang, cepat dan lihat apa yang ada di dalam ring penyimpanan. Monster kecil itu segera mendesak. Untuk alam jiwa kuasi eternal, hal-hal yang tertinggal pasti bagus. Yi Chen juga menantikannya. Dengan pikiran, jejak kekuatan jiwa menembus ke dalam cincin penyimpanan. Ruang di dalam cincin penyimpanan sangat besar, tetapi hanya ada beberapa benda. Yang pertama adalah buku dengan halaman menguning, dan ada beberapa karakter mirip naga yang terukir di atasnya pedang mengguncang 9 langit. Itu adalah keterampilan jiwa. Melihat pengenalan nama di atas, Yi Chen segera membuat penilaian ini. Keterampilan jiwa seseorang dari alam kuasi prasejarah pasti tidak akan lebih buruk. Memikirkan hal ini, Yi Chen segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membungkus buku itu dan mengeluarkannya dari ring penyimpanan. Dengan penuh semangat, Yi Chen membuka halaman pertama, dan segera beberapa baris perkenalan muncul di depannya. Pedang mengguncang 9 langit. Ini adalah keterampilan jiwa terkuat dari keluarga Dinggu. Ini sangat kuat melalui kombinasi keterampilan jiwa dan formasi. Total ada 4 gaya. Gaya pertama adalah jiwa super tingkat 9 keterampilan, gaya kedua adalah keterampilan jiwa tingkat rendah alam semesta, dan gaya ketiga adalah keterampilan jiwa tingkat super 9. Jurus ketiga adalah keterampilan jiwa perantara tingkat alam semesta, dan jurus keempat adalah keterampilan jiwa alam semesta, keterampilan jiwa tingkat superior. Di atas keterampilan jiwa kelas 9, ada 4 tingkat alam semesta, yang merupakan keterampilan jiwa tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, ini semua dipelajari dari monster kecil. Keterampilan jiwa kelas Super 9 sudah sangat menakutkan. Terlihat bahwa kekuatan jiwa tingkat alam semesta akan semakin kuat. Keterampilan jiwa terkuat Yi Chen sekarang hanyalah keterampilan jiwa kelas Super 9 rangkaian pedang ini untuk mengguncang langit, dia juga sangat senang. Saya yakin saat menggunakan rangkaian keterampilan jiwa ini, kekuatan serangannya pasti akan meningkat pesat. Senyuman muncul di wajah Yi Chen.
Dari pendahuluan kita dapat mengetahui bahwa rangkaian keterampilan jiwa ini tidak hanya memerlukan penggunaan kekuatan jiwa, tetapi juga memerlukan pembentukan untuk bekerja sama, yang berbeda dengan keterampilan jiwa lainnya. Sebagai penilai sihir, tidak terlalu sulit bagi Yi Chen untuk menggambarkan hal-hal seperti formasi, jadi dia sekarang menantikan seberapa kuat rangkaian keterampilan jiwa ini saat digunakan. Tanpa berpikir terlalu banyak, masih ada beberapa item di ring penyimpanan, dan Yi Chen sekali lagi mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menembusnya. Benda kedua yang saya lihat adalah tripod raksasa dengan 3 kaki dan 2 telinga. Benda itu ditutupi dengan garis-garis misterius, memberikan perasaan sederhana dan berat kepada orang-orang. Harta paling berharga dari keluarga Dinggu. Dan di tengah kuali, Anda dapat melihat jejak yang ditinggalkan oleh penggunaan kekuatan jiwa. Mungkinkah ini pusaka keluarga Dinggu? Wajah Yi Chen menunjukkan keterkejutan. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa tripod ini ternyata adalah Horcrux tingkat rendah tingkat Hong. Tingkat Horcrux ini sangat tinggi. Kata monster kecil itu, juga sangat terkejut. Keterampilan jiwa tingkat tertinggi yang Yi Chen temui sekarang hanyalah keterampilan jiwa tingkat rendah Zhou. Dia belum pernah melihat senjata jiwa di atas tingkat Hong, jadi suasana hatinya sekarang hanya dapat digambarkan sebagai ekstasi. Tentu saja, yang lebih menggembirakan adalah bahwa ini adalah pusaka keluarga Dinggu. Sepertinya inilah salah satu alasan mengapa Dinggu Feilong menarik perhatian gila mereka. Pusaka keluarga adalah warisan dari keluarga Dinggu. Horcrux tingkat rendah di tingkat Zhou sudah sangat kuat, dan Horcrux tingkat rendah di tingkat Hong pasti akan lebih menakutkan. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi keluarga Dinggu ketika mereka melihat kita menggunakan pusaka mereka untuk mengalahkan rakyat mereka. Yi Chen tidak bisa tidak menantikannya saat ini dan berkata, sekarang pedang berat Tian Tianyun sudah menjadi senjata jiwa tingkat rendah di tingkat abadi, bukankah tuannya bermaksud untuk menyerap kuali ini? Monster kecil itu bertanya saat ini. Meskipun pedang berat meteor surgawi adalah Horcrux yang paling saya kuasai, Horcrux tingkat rendah tingkat Hong sulit didapat. Akan sangat disayangkan untuk menyerapnya seperti ini. Terlebih lagi, meskipun pedang berat meteor surgawi diserap, tidak ada cara untuk naik ke level Hong. Horcrux akan terbuang sia-sia dengan cara ini. Yi Chen menggelengkan kepalanya. Jika Anda tidak ingin berpikir untuk mengupgrade pedang berat meteor langit begitu cepat, sebaiknya tunggu hingga pedang tersebut menyerap senjata jiwa lainnya dan meningkatkannya ke level atas dari level abadi, lalu gunakan level rendah ini, keterampilan jiwa tingkat-tingkat Hong untuk menyerang. Sambil berpikir, Yi Chen memasukkan kuali ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian Yi Chen menoleh untuk melihat benda lain. Ketika dia menemukan sepotong besi yang memancarkan cahaya keemasan, benda itu ditutupi dengan pola yang tak terhitung jumlahnya, memberi orang perasaan yang sangat misterius. Yi Chen sekarang menjadi penilai sihir bintang 9 super, dan dia dapat melihat banyak pola formasi secara instan, tetapi pola formasi yang terdapat pada balok besi di depannya melepaskan fluktuasi yang sangat kuat, dan Yi Chen benar-benar merasa seperti dia tidak dapat melihat menembusnya, mereka, yang berisi rahasianya. Apa ini? Balok besi emas segera menarik perhatian Yi Chen. Saat dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkannya, saat itu muncul, ruang di sekitarnya bergetar. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan langit dan bumi tidak dapat menahan tekanannya. Bahkan jika Yi Chen menghirup udara dingin, dia dapat melihat dari sini bahwa itu sangat luar biasa. Namun yang membingungkan adalah benda ini terlihat seperti sepotong besi kecil, bukan harta karun dan tidak bisa melancarkan serangan. Setelah diperiksa lebih dekat, Yi Chen menemukan ada tanda-tanda kerusakan di kedua ujung balok besi, yang terlihat seperti ada yang putus dari sesuatu. Item apa yang putus? Penemuan ini membuat Yi Chen semakin terkejut. Item yang tidak lengkap memiliki kekuatan seperti itu. Jika semua item lengkap disatukan, bukankah kekuatan yang dilepaskannya akan lebih mengerikan? Tuan, mengapa Anda tidak menggunakan buku surgawi untuk mencoba mengembalikan penampilannya? Monster kecil itu bertanya saat ini. Bisakah kitab surga mengembalikan tampilan barang yang tidak lengkap? Saat mendengar kata-kata ini, Yi Chen terkejut. Buku surgawi bahkan dapat memperbaiki keterampilan jiwa yang tidak lengkap. Memeriksa tampilan asli item ini, menurutku itu akan baik-baik saja. Monster kecil itu berkata dengan lembut. Kalau begitu cobalah. Yi Chen mengangguk, dan pada saat ini dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya. Buku surgawi itu sedikit bergetar saat ini, dan terbang keluar dari cincin penyimpanan dengan cahaya yang menyilaukan. Raungan saat buku surgawi muncul, dua monster tingkat kaisar mengeluarkan raungan ketakutan. Ada sedikit ketakutan di mata binatang itu saat mereka melihat buku surgawi, dan rambut di tubuh mereka meledak.
Melihat reaksi mereka, Yi Chen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan buku surgawi di depan monster ini. Kita juga bisa melihat betapa luar biasa kitab surgawi itu. Mari kita coba dulu. Mengabaikan dua monster tingkat kaisar, Yi Chen meletakkan balok besi di tangannya di atas buku surgawi. Bas pada saat ini, suara sedikit gemetar terdengar dari buku surgawi, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di sekitar balok besi dan mulai mengembun sesuai dengan strukturnya. Kunci. Yi Chen dengan hati-hati memperhatikan perubahan garisnya. Ketika dia melihat garis besarnya secara bertahap, dia terkejut dan bertanya. Benda itu memang terlihat seperti bentuk kunci, dan saat kondensasi berlanjut, kekuatan yang dilepaskan oleh balok besi menjadi lebih kuat. Boom, terdengar suara tumpul, dan ketika kuncinya dipadatkan, cahaya menyilaukan menyala, dan Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Garis-garis yang diringkas dari buku surgawi telah dihubungkan dengan balok besi. Itu adalah kuncinya, dan ada 4 karakter emas di atasnya Bliss Immortal Palace. Karakter besarnya sangat mempesona dan memberikan tekanan yang sangat kuat kepada orang-orang. Mereka segera menarik perhatian Yi Chen. Dia baru mendengar tentang Paradise Cliff beberapa hari yang lalu. Feng Long juga jatuh ke Paradise Cliff. Dari mulut Ivy, dia mendengar rumor bahwa ada Paradise Palace di Paradise Cliff, yang merupakan istana Raja Dewa. Namun setelah bertahun-tahun, banyak penggarap yang mencari istana surga, namun belum ada yang menemukannya. Oleh karena itu, beberapa penggarap mulai mempertanyakan apakah istana surga itu ada. Mungkinkah ini kunci untuk membuka istana surga? Tebak Yi Chen. Jika ini benar-benar kunci untuk membuka surga-surga, bukankah berarti surga-surga itu benar-benar ada, tetapi belum ada penggarap yang menemukannya? Dan jika memang demikian, jika ingin membuka Paradise Palace, Anda harus menggunakan kunci ini. Bahkan jika kamu menemukan istana surga, kamu tidak dapat membukanya tanpa kuncinya. Monster kecil itu berkata, menilai dari garis-garis ini, bahkan jika kamu berada di alam kuasi prasejarah, kamu tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Ada apa? Jika seseorang mengambil tindakan, kunci ini akan rusak. Ini adalah jawaban yang ingin diketahui Yi Chen, tetapi bagaimanapun juga, dia bukanlah saksi dari hal-hal itu dan tidak memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi saat itu. Cepat atau lambat, kita harus pergi ke tebing Jile untuk mencari saudara Feng Long, dan kemudian kita akan melihat apakah kita dapat menemukan istana abadi Jile. Yi Chen mengatakan ini dengan lembut, lalu melihat ke kunci dan berkata, dilihat dari cara penyusunannya sekarang. Kalau begitu, kuncinya dipecah menjadi 10 bagian total. Sekarang kita hanya punya 1 bagian. Selama kita menemukan 9 bagian lainnya, kita bisa membuat kunci yang lengkap. Benua Tianyan sangat besar sehingga saya bahkan tidak tahu di mana pecahan kunci lainnya berada. Jika pemiliknya ingin mendapatkan pecahan yang tersisa, itu akan sama sulitnya dengan mencapai langit. Mengatakan, itu semua tergantung takdir. Jika kita bisa menemukannya, semua orang akan senang. Jika kita tidak bisa menemukannya, mari kita lebih berhati-hati. Kuil surga, tempat tinggal Raja Dewa legendaris, pasti berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda bisa menemukan Paradise Palace dan membukanya, Anda pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tentu saja premisnya adalah Anda harus menemukan Paradise Palace. Saat saya berlatih di benua Tianyan di masa depan, saya akan melihat apakah saya dapat mengumpulkan pecahan kunci yang tersisa. Jika saya dapat menyatukannya sepenuhnya, saya mungkin dapat menggunakannya jika saya benar-benar menemukan istana surga di masa depan. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, jalan. Ini adalah hal-hal untuk masa depan. Yi Chen tidak terlalu banyak berpikir, dan membawa buku surgawi kembali ke ring penyimpanan dengan lambaian tangannya ruang kosong. Fragmen kuncinya terkait dengan istana surga. Diperkirakan banyak orang berkuasa yang mengetahui bahwa demi alasan keamanan, Yi Chen tidak boleh memberitahu mereka bahwa dia memiliki pecahan kunci di tubuhnya, jika tidak maka pasti akan menimbulkan masalah besar. Di mana Raja Dewa pernah tinggal, mungkin ada harta ilahi yang tiada taranya. Kekuatan super itu mengawasi dengan penuh semangat dan pasti diam-diam mengumpulkan pecahannya. Dengan lambaian tangannya, Yi Chen dengan cepat mengembalikan pecahan itu ke dalam cincin penyimpanan. Dia melihat kembali kedua monster tingkat kaisar dan sedikit mengernyit. Mereka menolak untuk pergi, dan Yi Chen tidak punya cara untuk keluar. Sekarang dia hanya bisa menunggu di sini perlahan, dan setelah mereka pergi, dia akan menemukan cara untuk pergi dari sini. Tuan, saya pikir kita perlu mengubah formasi ini. Jika tidak, bahkan jika dua monster tingkat kaisar pergi, kita akan terjebak di sini.
Yi Chen tidak memiliki cara untuk mengendalikan formasi ini sekarang, jadi ini adalah saran yang sangat bagus. Yi Chen segera mengeluarkan senjata pola dan pelat pola dari cincin penyimpanan, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mulai mengamati struktur formasi ini. Tidak mudah untuk mengubah suatu formasi, apalagi ini adalah formasi terkuat yang pernah ditemui Yi Chen di depannya. Proses transformasinya sangat lambat. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan ketika Yi Chen menghabiskan semua kekuatan jiwa di tubuhnya, dia kembali sadar dari keadaan yang diinduksi, menggelengkan kepalanya dan berkata formasi ini sulit diperoleh, dan tidak mudah untuk mengubahnya. Sepertinya kita hanya bisa bekerja sama dengan kitab surga. Dengan energi buku surgawi, akan lebih cepat untuk mengubah formasi. Awalnya, saya ingin mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk mengubahnya, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Yi Chen memanggil kitab surga lagi. Cahaya yang menyilaukan menyala dan kitab surga melepaskan ledakan energi ke dalam lingkaran sihir. Jika itu adalah formasi lain, akan sangat mudah bagi Yi Chen untuk mengubahnya, tetapi kali ini bahkan dengan kerja sama dari buku surgawi, dia tidak akan dapat menemukan titik awal untuk mengubah formasi tersebut dalam waktu singkat. Saya khawatir ini akan membuang banyak waktu. Ketika semua kekuatan jiwa di tubuhnya habis, Yi Chen duduk untuk beristirahat, dan kemudian terus menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan cara mengubah formasi. Kedua monster tingkat kaisar sedang menunggu di kejauhan. Bahkan ketika mereka sedang mencari makanan, mereka akan membiarkan salah satu dari mereka tinggal dan melihat ke arah Yi Chen. Di sini. Tampaknya Dinggu Feilong yang jatuh di sini juga terjebak dan mati di sini. Tekad mereka membuat Yi Chen mengerutkan kening, tapi tidak mungkin sekarang dia sebaiknya mengubah formasi untuk digunakan sendiri terlebih dahulu. Dia tetap seperti ini selama 3 bulan. Selama periode ini, Yi Chen terus mengubah formasi, dan memperoleh wawasan baru tentang formasi, dan proses transformasi juga terus meningkat. Setelah 1 bulan berikutnya, suara sedikit gemetar terdengar di sekitar sini. Formasi itu bergetar keras, dan kali ini mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, yang segera menarik perhatian 2 monster tingkat kaisar jalan. Transformasi berhasil. Yi Chen, yang berada dalam formasi, berteriak dengan sangat bersemangat. Setelah beberapa bulan bekerja keras, dia akhirnya menyelesaikan transformasi formasi dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Cobalah untuk melihat apakah kamu dapat sepenuhnya mengendalikannya. Yi Chen mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan dengan pikiran, perisai itu perlahan menghilang, cahaya yang dilepaskan oleh formasi secara bertahap melemah, dan akhirnya seluruh formasi terdiam. Yi Chen menyingkirkan semua formasi, dan ketika dia menariknya, 2 monster tingkat kaisar berdiri pada saat ini, kaki belakang mereka tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan bergegas menuju Yi Chen dengan suara menerobos udara. Setelah tinggal di sini selama beberapa bulan, lingkaran sihir yang menghalangi mereka akhirnya bubar. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Tidak bagus. Tenggelam dalam kegembiraan, Yi Chen lupa tentang 2 monster tingkat kaisar yang sedang mengamatinya. Ketika dia melihat mereka bergegas, ekspresinya segera berubah, dan dia mengaktifkan formula ajaib lagi, dan kekuatan jiwanya masuk formasi. Untungnya, reaksi formasi sangat cepat, suara sedikit gemetar terdengar, pola formasi muncul kembali pada saat ini, dan perisai selesai seketika dengan suara menembus udara, melindungi Yi Chen di dalamnya. 2 monster tingkat kaisar bertabrakan dengan perisai. Mereka diblokir dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Hal ini membuat mereka sangat marah. Mereka melambaikan tangan binatang mereka dan terus menyerang perisai tersebut, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Saya pikir monster tingkat kaisar sangat kuat. Jika Anda memiliki kemampuan untuk masuk. Yi Chen tersenyum dan memandang 2 monster tingkat kaisar seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk masuk. Perilaku provokatif ini membuat kedua monster setingkat kaisar itu sangat tidak senang, dan mereka terus mengaum di luar. Sayangnya, mereka tidak bisa masuk. Penampilan itu membuat Yi Chen merasa sangat lega. Formasi telah sepenuhnya dikendalikan olehnya, Yi Chen tidak ada hubungannya sekarang, dan tingkat kultivasinya saat ini telah memasuki periode kemacetan alam jiwa kuasi eternal. Jika dia ingin maju ke alam jiwa abadi, dia hanya bisa mengandalkan secara kebetulan. Duduk bersila di tanah, Yi Chen sedikit mengernyit, merasa sangat bosan untuk sesaat, dan berkata dengan suara yang dalam beberapa bulan telah berlalu. Saya ingin tahu apakah Ivy dan yang lainnya telah berhasil meninggalkan sarang 10.000 setan. Yi Chen tentu saja berharap mereka berdua bisa pergi dengan selamat, tetapi medan di dalam sarang 10.000 setan sangat rumit, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka berdua bisa pergi dengan lancar. Berpikir terlalu banyak hanya akan menimbulkan masalah.
Yi Chen menggelengkan kepalanya, mengerahkan sedikit kekuatan jiwa untuk membawanya ke dalam cincin penyimpanan, dan mengeluarkan cincin penyimpanan dari Nyaling. Cincin penyimpanan diperoleh. Keluarga Mo adalah musuh terbesar Yi Chen. Merekalah yang memburu ibunya saat itu. Namun, setelah menghancurkan keluarga Mo, Yi Chen tidak menemukan petunjuk yang berguna. Sebagai kepala keluarga Mo, cincin penyimpanan Mo Ling mungkin berisi hal-hal yang sangat penting. Yi Chen belum sempat memeriksanya selama periode ini, dan hanya memikirkannya ketika dia bosan. Setelah mengerahkan kekuatan jiwanya dan memasuki ring penyimpanan, dia segera menemukan dua senjata jiwa tingkat alam semesta yang lebih rendah dan beberapa senjata jiwa tingkat alam semesta yang lebih tinggi. Ini semua adalah senjata jiwa yang digunakan oleh Mo Ling selama hidupnya. Aku tidak menyangka semua yang ada di tubuhnya disembunyikan di dalam cincin penyimpanan ini. Tampaknya pedang berat meteor langit telah diserap lagi. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan kemudian dia melanjutkan memeriksa barang-barang di dalamnya. Ada banyak pakaian di dalamnya, serta beberapa batu jiwa kelas atas. Selain itu, Yi Chen menemukan potongan bambu dan liontin giok berbentuk burung phoenix. Kedua hal ini langsung menarik perhatian Yi Chen. Saat melihatnya, Yi Chen merasakan perasaan aneh di hatinya. Sambil berpikir, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya, dengan cepat membungkus kedua benda itu, dan menariknya keluar dengan sedikit kekuatan. Saat dia memegang liontin giok berbentuk phoenix, tangan Yi Chen terasa panas. Sungguh tidak mudah bagi liontin giok untuk bisa melepaskan energi seperti itu. Yi Chen merasa bahwa dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membungkus tangannya. Ini jelas bukan hiasan sederhana. Menurutku ini kemungkinan besar merupakan tanda dari suatu kekuatan. Monster kecil itu membuat keputusan ini. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Banyak kekuatan akan menggunakan beberapa batu spiritual khusus untuk mengukirnya menjadi token, jadi penilaian ini sangat masuk akal. Saya mendengar Yin Wei mengatakan bahwa ibunya mungkin berasal dari benua Tianyan. Jika demikian, mengapa dia pergi ke benua Longyuan? Jika memang demikian, lalu mengapa keluarga Mo ingin memburu ibu mereka? Apakah karena mereka mendapat pemberitahuan dari benua Tianyan? Tapi spekulasi seperti itu agak khayalan. Dunia di benua Longyuan terisolasi dari dunia luar, dan keluarga Mo tidak mungkin melakukan kontak dengan kekuatan luar. Meskipun ada banyak spekulasi, Yi Chen tidak tahu apa yang sebenarnya dan terus memperhatikan potongan bambu tersebut. Barang yang dibawa Mo Ling pastinya bukan barang sederhana, Anda mungkin mendapatkan hasil yang berbeda saat membukanya. Dengan sedikit harapan di hatinya, Yi Chen perlahan mengulurkan tangannya untuk membuka potongan bambu. Ini adalah harapan terakhirnya. Dia tidak ingin petunjuk ibunya terpotong seperti ini. Ketika potongan bambu dibuka, sebuah potret muncul di depan mata Yi Chen, dan ada beberapa baris kata di sebelah potret itu. Saat Yi Chen melihat potret itu, matanya membelalak. Itu persis potret ibunya. Ibunya Yi Chen tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Orang di potret itu adalah ibu Yi Chen. Yi Chen sangat gembira saat ini. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat kata-kata di sisi potongan bambu. Ketika dia menemukan ada paragraf lain di atasnya perintah para tetua suku Phoenix, basmi wanita di potret itu. Slip bambu ini jelas merupakan fatwa. Dan itu adalah perintah yang diberikan kepada keluarga Mo dengan paksa. Keluarga Mo adalah salah satu dari 4 kekuatan tersembunyi di benua Longyuan dan tidak perlu menerima perintah dari siapapun. Namun ketika mereka menerima perintah pengejaran, mereka mengikuti perintah tersebut. Klan Phoenix. Apakah klan Phoenix di sini di Jinyu? Yi Chen juga terkejut saat ini dan berkata. Terakhir kali dia datang ke benua Tianyan, dia telah melakukan kontak dengan kekuatan super di sini, dan klan Phoenix adalah salah satunya. Dari segi latar belakang, mereka tidak lebih buruk dari keluarga Dinggu. Yi Chen langsung menebak bahwa salah satu kemungkinannya adalah keluarga Mo mungkin adalah bidak catur klan Phoenix di benua Longyuan, dan mereka menggunakan metode khusus untuk menjaga kontak satu sama lain. Dugaan ini bukannya tidak berdasar. Banyak orang kuat dari benua Tianyan pergi ke benua Longyuan. Hanya setelah saluran transmisi terakhir ditutup sepenuhnya barulah mereka berhenti memasuki benua Longyuan. Dengan banyaknya pembudidaya yang memasuki benua Longyuan, selalu ada beberapa yang selamat. Keluarga Mo juga merupakan kekuatan super yang baru muncul dalam beberapa ribu tahun terakhir, jadi kemungkinan besar mereka didirikan oleh para penyintas yang selamat memasuki benua Longyuan sebelumnya. Sepertinya klan Phoenix lah yang memberi perintah untuk memburu ibuku. Tangan Yi Chen mengepal saat ini, dan dia merasa bahwa dia selangkah lebih dekat untuk menemukan ibunya. Dan menilai dari ini, ibunya pasti berasal dari benua Tianyan,
dan klan Phoenix juga harus mengetahui identitas ibunya, jika tidak, tidak mungkin mengeluarkan perintah pembasmian. Klan Phoenix, jika kamu benar-benar yang mengejar ibuku, aku, Yi Chen, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Niat membasmi yang kuat menyebar ke seluruh tubuh Yi Chen, dan wajahnya dipenuhi rasa dingin. Selama mereka menyakiti kerabatnya, tidak peduli siapa itu, Yi Chen tidak akan membiarkan mereka pergi. Sekarang setidaknya ini memberi kita petunjuk yang bisa kita selidiki. Sepertinya kita perlu lebih banyak berhubungan dengan orang-orang dari klan Phoenix. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Ini memang petunjuk baru. Dia pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera mengambil kembali potongan bambu itu ke dalam cincin penyimpanannya. Liontin Giok kemungkinan besar adalah tanda dari klan Phoenix. Yi Chen tidak membuangnya dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Jika ingin menyelidikinya, kamu hanya bisa melakukannya secara perlahan. Jika kamu terlalu cemas, itu hanya akan menyebabkan hal-hal buruk. Energi yang terkandung di dalamnya sangat besar, dan yang lebih menarik bagi Yi Chen adalah makhluk yang tersegel di dalam batu jiwa. Dia tidak tahu mengapa makhluk itu tersegel di dalamnya, dan dia tidak tahu apakah makhluk itu menyegel dirinya sendiri atau orang lain akan. Itu menyegel. Memikirkan hal ini, Yi Chen mengeluarkan batu spiritual dan melihatnya dengan cermat. Dilihat dari kekuatan yang dilepaskannya, makhluk ini pasti sangat kuat sebelum disegel. Namun, karena disegel terlalu lama, ia tidak lagi sebagus sebelumnya, dan bagi Yi Chen rasanya hampir seperti monster level 9. Monster kecil itu sangat tertarik dengan makhluk yang tersegel itu dan berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita melepaskan makhluk ini? Bagaimanapun, itu bukan ancaman bagi kita." Kalimat ini membuat Yi Chen memperhatikan. Saat ini, dia benar-benar memiliki keinginan untuk mengeluarkannya dari segel. Ini pastinya adalah makhluk purba. Terlebih lagi, batu jiwa tingkat alam semesta sangat berharga. Hanya sepertiga dari energi yang tersisa di dalamnya, tetapi masih sangat besar. Jika sisa energi dapat diserap, Yi Chen juga dapat memperoleh banyak manfaat. Kalau begitu keluarkan dan cobalah. Yi Chen merasa dia siap untuk bergerak saat ini. Lagi pula, jika dua monster tingkat kaisar tidak pergi, dia mungkin akan terjebak dan mati di sini. Dia melakukan apa yang diperintahkan, tanpa ragu-ragu, Yi Chen segera meletakkannya di tanah, lalu mengeluarkan bejana pola dan pelat pola, dan mulai mengukirnya dengan cepat di bawah kendalinya. Garis-garis muncul di pelat pola, cahaya menyilaukan berkedip-kedip, dan perangkat pola ditarik ke depan. Segera, garis-garis itu melonjak dengan suara siulan angin, langsung mengelilingi batu roh tingkat alam semesta. Di bawah kendali Yi Chen, beberapa garis menembus jauh ke dalam batu jiwa dan mulai melonjak menuju lokasi makhluk itu. Proses ini sangat sulit, energi yang terkandung dalam batu jiwa sangat besar, dan itu bukanlah energi statis, mereka mengalir sepanjang waktu. Jika disentuh, formasi Yi Chen pasti akan hancur dalam sekejap. Jadi sekarang Yi Chen sangat berhati-hati, dengan hati-hati menghindari energi itu, dan akhirnya menyentuh makhluk di dalam batu jiwa. Saat ini, Yi Chen merasakan gelombang kehidupan yang sangat besar. Meski makhluk itu dalam keadaan tersegel, Yi Chen masih bisa mendengar detak jantungnya. Namun detak jantungnya sangat lemah, dan karena dalam keadaan tertutup, detak jantungnya juga sangat lambat, dan rata-rata hanya berdetak setiap beberapa menit sekali. Energi yang terkandung dalam setiap inci daging sangatlah besar. Dari sini kita dapat melihat bahwa makhluk di dalam segel itu tidaklah sederhana. Dan ini setelah disegel dalam waktu lama. Saya benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya pada puncaknya. Mulailah membantunya membuka segelnya. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan terus mengukir garis. Segera, jumlah energi yang mengalir ke batu roh meningkat, dan garis itu seperti sungai, mengubah hukum di dalamnya. Larangan segel itu sangat dahsyat. Meski sudah sekian lama, energinya masih melemah hingga ekstrim, namun masih membutuhkan banyak tenaga untuk mematahkannya. Untungnya, Yi Chen sendiri telah mempraktekkan seni penyegelan, jadi dia juga memiliki pengalamannya sendiri dalam memecahkan seni penyegelan. Buka. 1 jam kemudian, sebuah teriakan terdengar di seluruh dunia. Pelat pola Yi Chen melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan pola besar melonjak, mengembun menjadi pedang panjang dan bergegas ke batu jiwa tingkat alam semesta. Boom, terdengar suara tumpul dari dalam, dan garis-garis yang terhapus sepertinya telah merusak sesuatu. Serangkaian suara klik keluar, dan energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Energi yang menyegel makhluk itu pecah, dan nafas hitam segera merembes keluar dari tubuh makhluk itu. Saat dia merasakan nafas itu, hati Yi Chen langsung bergetar.
Kekuatan makhluk di depannya kini hanya sebesar monster tingkat 9, namun aura yang dikeluarkannya adalah aura kondisi puncaknya, yang sangat menakutkan. Itu keluar. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Yi Chen mengambil kembali perangkat pola dan pelat pola ke dalam cincin penyimpanan, meletakkan batu jiwa tingkat alam semesta di tanah, dan dengan cepat menoleh ke arah itu. Dia melangkah mundur dan mengamati dengan gugup saat segala sesuatunya terjadi. Boom, terdengar suara tumpul, dan energi jahat hitam yang melonjak menjadi lebih besar, langsung menutupi batu jiwa tingkat alam semesta. Dua monster tingkat kaisar di luar sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Meskipun mereka mengeluarkan raungan yang serius, mereka tampak sangat ketakutan saat ini. Namun mereka tidak pergi begitu saja. Peng, peng. Saat jumlah aura hitam meningkat, suara detak jantung perlahan-lahan datang dari batu roh. Awalnya, detak jantung makhluk itu sangat lemah, tapi perlahan menjadi semakin kuat, seperti berdetak sebuah genderang, dan langit dan bumi bergetar. Wah, cahaya menyilaukan melintas, dan Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya saat ini. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa energi hitam secara bertahap menyatu pada saat ini, dan sesosok muncul di depannya mata. Monyet. Ketika dia melihatnya, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan suara seperti itu di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki anggota tubuh yang pendek seperti monkey biasa bulu, wajah Fa juga terlihat seperti wajah yang menggelegar, dengan 4 gigi taring runcing panjang berkilauan dengan cahaya dingin, rambutnya ditutupi dengan otot-otot yang menakutkan, yang mengandung kekuatan yang sangat besar. Tuan Monyet, saya sebenarnya keluar dari keadaan tersegel, monkey itu tampak memiliki tatapan kusam, seolah dia tidak percaya bahwa dia bisa keluar. Itu disegel untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ini, ia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, energi batu jiwa alam semesta dapat menopang saya selama puluhan ribu tahun, tetapi saya hanya bertahan selama beberapa ribu tahun dan datang keluar. Masih ada setengah dari energi itu. Siapa itu? Lepaskan aku. Yi Chen sudah ketakutan saat ini, dan ternyata ini adalah monkey yang bisa berbicara. Dan dia juga memiliki kepribadian yang baik, dan dia bahkan menyebut dirinya Raja Kera. Sedangkan untuk monster yang bisa berbicara, sejauh ini Yi Chen hanya melihat monster kecil. Dia tidak menyangka monkey di depannya benar-benar bisa berbicara. Pembudidaya manusia. Pada saat ini, monkey juga telah menemukan Yi Chen, dan ekspresi terkejut yang sangat manusiawi muncul di wajah monkey tersebut, berkata, Andalah yang membebaskan saya dari segel, Tuan Monyet. Selain aku, menurutmu apakah ada orang lain di sini? Yi Chen terbatuk 2 kali, dan setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia berkata, akulah yang melepaskanmu. Bukankah kamu sangat tersentuh? Kamu kasar sekali saat berbicara dengan Tuan Monyet. Kamu sedang mencari pemukulan, monkey itu sepertinya sangat tidak puas dengan sikap Yi Chen dalam berbicara. Ketika berada dalam kondisi puncaknya, Yi Chen pasti akan mengambil jalan memutar ketika menghadapinya, tapi sekarang kekuatannya hanya sebesar monster tingkat 9. Bagaimana Yi Chen bisa takut padanya? Tubuh. Kamu sangat berani, teriak monyet, dan meninju Yi Chen dengan kekuatan langit dan bumi yang kuat. Telapak tangan guntur surgawi. Cahaya tajam memancar dari mata Yi Chen. Dia membalik telapak tangan kanannya, dan kekuatan jiwa mengembun di telapak tangannya seperti guntur, dan kemudian dia bergegas maju dengan deru angin. Boom, kedua sosok itu bertabrakan, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Dalam hal kekuatan serangan, monkey itu bukanlah lawan Yi Chen. Ia langsung terguncang, kuasa Universe Soul Realm. Dari serangan tadi, kita bisa melihat budidaya Yi Chen, monkey itu sangat terkejut. Tentu saja, karena budidaya Yi Chen, bahkan ribuan tahun yang lalu, dia bisa masuk pada usia ini. Tidak banyak yang berada di alam jiwa kuasi semesta. Bukan hanya terkejut, Yi Chen juga terkejut. Kekuatan serangan monkey itu tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan pertahanan kulitnya sangat menakutkan saat aku bertarung dengannya tadi. Yi Chen, aku merasakan sakit dan mati rasa di tangan kiriku. Mata monkey itu menyapu tubuh Yi Chen, dan dia segera pulih dari keterkejutannya, memamerkan giginya dan berkata, beraninya seorang anak begitu sombong di depan Tuan Monyet. Jika dia dalam kondisi puncak, Tuan Monkey dapat membasminya dengan 1 jari, kamu. Kamu sangat sombong dan masih dalam kondisi puncak. Dalam keadaanmu saat ini, aku bisa memukulmu 10 kali untuk mengeluarkanmu dari keadaan tersegel. Alih-alih berterima kasih, kamu malah ingin menyerangku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Yi Chen ingin melihat seberapa kuat pertahanan kulit monkey itu. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas maju dengan cepat dan melancarkan serangan secara langsung. Tinjunya jatuh ke atas monkey seperti tetesan air hujan,
dan suara tumpul mengguncang sekeliling. Namun yang mengejutkan adalah meskipun Yi Chen memiliki budidaya alam jiwa kuasi eternal, tidak ada cara untuk meninggalkannya pada monkey tersebut. Itu benar-benar dapat memblokir serangan dari alam jiwa kuasi eternal. Yi Chen sangat terkejut saat ini dan berkata, "Tuan Monyet, tubuhku terbuat dari berbagai harta karun dan batu spiritual. Bahkan alam kuasi prasejarah tidak dapat berbuat apa-apa padaku, apalagi kamu hanyalah alam jiwa kuasi abadi." Itu, si monkey langsung tertawa bangga. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen mendengar bahwa berbagai batu spiritual digunakan untuk memurnikan tubuh. Namun, pertahanan fisik monkey itu sangat menakutkan, dan bahkan alam prasejarah tidak dapat melukainya. "Aku tidak bisa menyakitimu, jadi kenapa aku tidak bisa memukulmu dengan baik?" Yi Chen mengerutkan bibirnya, dan tanpa ragu-ragu saat ini, dia melancarkan serangan lagi, dan tinjunya terus mengenai monkey itu. Monkey ini memang sangat tertekan, hanya saja pertahanannya kuat dan tidak bisa mengalahkan Yi Chen secara langsung. "Jika Tuan Monkey dan saya berada di puncak, bagaimana mungkin Anda, anak nakal, menjadi lawan saya?" Monkey Luo Pingyang akan diganggu oleh Guk-Guk. Melihat kemunculannya, Yi Chen merasa lega, namun dia tidak berhenti menyerang. Setelah mengetahui bahwa tubuhnya kuat, dia juga mengerahkan kekuatan jiwa yang lebih kuat untuk menyerang, seolah-olah dia akan menghapus depresi beberapa bulan terakhir. "Ini seperti melampiaskan semua amarahmu. Paman Sun, apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, Tuan Monyet?" Monkey itu juga marah dan langsung berteriak, "Aku akan menggigitmu. Kamu benar-benar menggigit, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seekor guk-guk?" Yi Chen menjerit kesakitan, tapi terus menyerang dengan ganas. Satu orang dan satu monkey bertarung bersama. Meskipun serangan Yi Chen tidak efektif, monkey itu masih merasakan sakit. Yang membuat Yi Chen tidak bisa berkata-kata adalah monkey itu menggigit orang tanpa malu-malu, dengan bekas gigi di sekujur tubuhnya. "Berhenti, berhenti, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi." Setengah jam kemudian, teriakan monkey bergema di dalam formasi, dan Yi Chen, yang sudah lama ingin melarikan diri, dengan cepat menghindarinya. "Tuan, monkey mati itu sangat menjijikkan." Monster kecil, yang berada di dalam ring penyimpanan, berkata dengan nada yang sangat tidak senang. Memang benar, monkey itu sangat tidak tahu malu sehingga dia menggunakan cara-cara yang begitu tercela. Mendengar perkataan Yi Chen, monkey itu mendengus dan berkata, "Nak, bukankah kamu sangat kejam?" Monkey itu terasa sangat tegang. Yi Chen tidak bisa berkata-kata. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan monkey itu sekarang. Dari perkataannya, terlihat bahwa kecerdasannya sangat tinggi dan dia jelas bukan monster biasa. "Monyet, bagaimana kamu bisa disegel ke dalam batu jiwa tingkat alam semesta itu? Siapa yang menyegelmu?" Yi Chen mau tidak mau bertanya pada saat ini. Ketika dia mendengar kalimat ini, ekspresi sedih muncul di mata monkey dan berkata, "Tuan Monyet, tidak perlu memberitahumu hal ini." Monkey mati ini benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang master, tetapi ini jelas tidak sederhana. Itu disegel di sini, dan mungkin ada alasan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yi Chen berpikir sejenak dan berkata, "Monkey mati, apakah kamu punya cara untuk melakukannya pergi dari sini?" Monkey itu sepertinya sangat takut dengan tempat ini, dan berkata, "Saya tidak menyangka bisa bertahan hidup saat itu. Sebaiknya saya mencari cara untuk pergi sekarang." Setelah mengatakan ini, monkey itu menoleh untuk melihat kedua monster setingkat kaisar. Melihat ekspresi bersemangat mereka, dia segera berkata dengan kejam, "Tuan Monyet, ketika saya keluar untuk menyerang negara, Anda belum keluar dari negara Anda, rahim ibu. Apa yang kamu lihat? Lihat." Kedua monster tingkat kaisar pada awalnya sangat takut pada monyet, tetapi sekarang mereka merasa bahwa monkey itu hanya memiliki nafas monster tingkat 9, dan mereka meraung dengan ganas. "Tuan Monkey, tidak sepengetahuanmu, monkey-monkey saat ini tidak dapat mengalahkan mereka." Jadi dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ibel kecil, jika kamu dapat memancing mereka pergi, saya dapat menunjukkan jalan keluarnya." Dilihat dari penampilan monyetnya, sepertinya dia sangat familiar dengan hal-hal di sini. Ini memang kabar baik bagi Yi Chen, lagi pula, medan di sini rumit dan ada monster kuat di mana-mana, kamu akan dikutuk. Jika ada cara untuk memancing mereka pergi, menurutmu apakah aku akan tetap berada di sini sekarang? Tapi Yi Chen menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan saat ini. "Paman, tidak ada cara untuk memancing mereka pergi, mengapa kamu ingin melepaskanku dari segel?" Kata-kata Yi Chen membuat monkey itu sangat tidak senang, dan dia berteriak dengan keras. "Kamu monkey yang tidak tahu berterima kasih, aku dengan baik hati membiarkanmu keluar,
tetapi kamu masih berkicau dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Yi Chen melotot dan berkata, kenapa, kamu masih ingin bertarung? Pukul saja aku, apa aku takut padamu? Monkey juga memiliki temperamen yang sangat agresif. Setelah mendengar perkataan Yi Chen, dia langsung berteriak dan bergegas ke depan dalam sekejap. Ketika ia datang di hadapan Anda, ia langsung melancarkan serangan pada saat itu, namun masih sama seperti sebelumnya, dengan serangkaian gigitan segera setelah muncul. Yi Chen sangat marah dengan kemampuan menggigitnya dan segera mengerahkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyerang. Giginya juga sangat tajam, bahkan jika Yi Chen memiliki kekuatan fisik dari alam Yuhun, dia masih akan digigit berkeping-keping olehnya. Namun, ketika serangannya mendarat pada Monkey tersebut, dia akan berteriak kesakitan setiap saat. Tunggu monyet, jangan berkelahi dulu, aku sudah memikirkan caranya. Setelah bertarung beberapa saat, Yi Chen dengan cepat menghindar. Katakan cepat, jika tidak ada cara yang baik, saya tidak akan sopan. Tuan monyet, Monkey itu menyeringai kesakitan, dan serangan Yi Chen meninggalkan lebam dan lebam di kulitnya. Formasi ini sangat kuat, bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menghancurkannya, tapi aku bisa mengendalikan formasi ini. Yi Chen menyentuh dagunya dan berkata, apa maksudmu? Memimpin mereka ke dalam formasi ini dan menjebak mereka semua di sini. Monkey tidak bodoh, dan dia langsung menebak niat Yi Chen. Ya, tapi saya tidak punya cara untuk menghadapinya. Anda bertanggung jawab untuk menahannya, dan saya bertanggung jawab untuk mengendalikan formasi ini. Yi Chen menjentikkan jarinya dan berkata, tidak, jika kamu mengaktifkan formasi secara langsung saat aku menahannya, bukankah aku akan terjebak di dalam? Kata monyet, jelas tidak mempercayai Yi Chen. Kita sekarang bermitra, hanya kamu yang tahu cara keluar. Jika aku menjebakmu di sini, tidak ada gunanya bagiku. Kamu harus berpikir jernih. Yi Chen menggelengkan kepalanya untuk membodohi, sangat cerdik. Tapi sekarang mereka benar-benar hanya bisa bekerja sama, jika tidak maka akan sulit untuk melewati level ini. Tuan Monyet, saya akan mempercayai Anda sekali ini. Jika Anda berani mempermainkan saya, Tuan Monkey pasti ingin Anda terlihat baik. Hanya pertahanan tubuhnya yang dapat menahan serangan monster kekaisaran. Yi Chen secara alami sangat senang setuju untuk bekerja sama. Dia mengangguk dan berkata jangan khawatir, saya tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Dia berbalik dan melihat kedua monster tingkat kaisar. Pada saat ini, mereka melihat ke sisi ini dengan penuh semangat, seolah-olah mereka akan memakan Yi Chen dan mereka berdua. Mereka semua adalah monster tingkat kaisar, dan Yi Chen sama sekali tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka. Dia melintas di belakang monyet, mencubit mantranya dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridiannya. Bas terdengar suara sedikit gemetar, dan formasi itu diaktifkan secara instan. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling, dan perisai pelindung sedikit bergetar. Saat ini, wajah Monkey itu juga penuh kesungguhan. Tentu saja, itu bukan karena dia takut pada dua monster setingkat kaisar, tapi karena dia khawatir Yi Chen akan menjebaknya mencurigakan. Buka! Teriak Yi Chen. Pada saat ini, formasi bergetar hebat, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah langsung dihapus. Raungan kedua monster tingkat kaisar meraung pada saat ini, dan kemudian mereka melintas dan bergegas menuju Yi Chen dan keduanya dengan suara yang menembus udara. Mereka sudah memiliki niat membasmi, tetapi mereka tidak punya pilihan selain datang di dalam. Basmi. Monkey itu juga tahu bahwa pembagian kerja diperlukan sekarang, jadi dia segera berteriak, lalu dengan cepat bergegas maju dan bertarung dengan dua monster setingkat kaisar. Faktanya, ia tidak begitu gemetar melainkan dipukuli dengan liar oleh dua monster setingkat kaisar. Serangan terus menimpanya, dan jeritan mengguncang sekeliling. Namun, pertahanan fisiknya sangat kuat, dan tidak menderita luka apapun akibat serangan dua monster tingkat kaisar. Pertahanan fisik seperti itu, aku khawatir hanya alam prasejarah yang sebenarnya yang dapat melukainya, kan? Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya saat ini. Anak kecil, tolong bergerak lebih cepat. Apakah kamu benar-benar ingin melihat Monkey dan aku dipukuli? Ini tidak baik untukmu. Melihat Yi Chen menonton pertarungan, Monkey langsung berteriak keras. Yi Chen tidak akan memperlakukannya dengan membosankan. Bagaimanapun, nyawanya dipertaruhkan. Dia segera keluar dari formasi tanpa ragu-ragu. Setelah keluar dari jangkauan formasi, Yi Chen berhenti, menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib, dan berteriak dengan keras monyet, cepat keluar. Dua pecundang yang lemah, jika Tuan Monkey berada di puncaknya, dia bisa membasmimu dengan satu jari,
teriak Monkey dengan marah, dan kemudian bergegas menuju Yi Chen tanpa gambaran apapun. Penampilannya yang memalukan sama sekali tidak terlihat seperti orang kuat. Jika dia tidak merasakan aura luar biasa itu saat pertama kali keluar dari segelnya, Yi Chen tidak akan mempercayai apa yang dikatakannya. Cepat mulai formasi. Saat Monkey itu keluar dari formasi, Dang Ji berteriak keras. Jika mereka keluar dari formasi, rencana Yi Chen akan hancur. Segera, pikirannya bergerak, dan kekuatan jiwanya berdenyut di sepanjang meridiannya dan dengan cepat menembus ke dalam pola formasi di depan. Bas pola susunan itu muncul lagi pada saat ini, semuanya memadat, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka berguncang ke segala arah, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ups! Ketika dua monster tingkat kaisar hendak bergegas keluar dari dalam, perisai terbentuk pada saat ini, menjebak kedua monster tingkat kaisar di dalam. Roar kedua monster setingkat kaisar tidak pernah menyangka bahwa Yi Chen akan memancing mereka untuk mengambil umpan, mereka segera meraung dengan sangat enggan dan terus menyerang perisai, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Monster tingkat kaisar tetaplah monster. Tidak peduli seberapa pintar mereka, mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Kamu tetap di sana dan tetap sehat. Saya harap kamu dapat bertahan sampai energi formasi habis. Melihat ekspresi enggan dari kedua monster itu, senyuman muncul di wajah Yi Chen, merasa sangat lega. Tapi ada dua monster setingkat kaisar. Jika Tuan Monkey dan saya berada di puncak, saya bisa membasmi mereka dengan satu jari. Ini sangat merepotkan, peduli dengan kedua monster itu. Seolah-olah monster setingkat kaisar ada di matanya. Namun, dia memang memiliki kekuatan seperti itu ketika dia berada di puncaknya. Yi Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkata, sekarang setelah masalah itu terselesaikan, bisakah kita pergi? Yang paling ingin dilakukan Yi Chen sekarang adalah pergi dari sini. Setelah mendengar kata-katanya, Hou Hou tersenyum percaya diri dan berkata saya sangat akrab dengan tempat ini, serahkan saja pada saya. Penampilannya yang percaya diri membuat Yi Chen sangat curiga. Dia tidak tahu apakah Monkey itu berpura-pura, tapi sekarang dia hanya bisa mempercayainya dan berkata jangan buang waktu di sini, ayo pergi. Monkey tidak banyak bicara, dia melihat sekeliling dan kemudian mengambil langkah menuju salah satu arah. Yi Chen perlahan mengikuti di belakangnya dan bergerak maju perlahan. Keduanya tidak bergerak terlalu cepat, tetapi Monkey itu mampu merasakan bahaya setiap saat, dan dengan hati-hati menghindari serangan monster itu bersama Yi Chen. Ini memang sarang 10.000 ibel. Jumlah monster di dalamnya sangat menakutkan. Yi Chen melihat banyak monster tingkat kaisar satu demi satu, dan ada juga banyak mayat orang kuat menerobos ke tempat ini. Setelah berjalan setengah jam lagi, Yi Chen merasakan sesuatu yang aneh. Dia menyadari bahwa semakin jauh dia maju, depresi di udara menjadi semakin hebat, memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Monyet, tunggu. Yi Chen berhenti saat ini dan mengepalkan tinjunya. Ada apa denganmu bocah nakal? Monkey menoleh dan menatapnya, bertanya dengan tidak sabar. Kekuatan di udara semakin kuat. Kamu tidak akan membawaku keluar, tapi kamu akan masuk jauh ke dalam sarang 10.000 ibel. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam, menatap Monkey itu dan berkata kamu bercanda. Saya tidak menyangka Anda akan menyadarinya begitu cepat, Monkey yang terbuka itu tidak gugup sama sekali, tetapi berkata, saat saya masuk sebelumnya, saya meninggalkan beberapa barang di dalam, dan sekarang saya ingin mendapatkannya kembali. Saat ini, Yi Chen merasa ingin mencekik Monkey di depannya. Lupakan saja mencari sesuatu. Menurutku kulitmu gatal. Perasaan ditipu ini membuat Yi Chen sangat marah. Wow, ini dia. Ketika dia melihat Yi Chen mengeluarkan pedang berat meteor langit, Monkey Dangdang membuka matanya lebar-lebar dan dengan cepat maju ke depan, terus-menerus membelai pedang berat meteor langit, tubuhnya sedikit gemetar seolah dia sangat gugup. Bersemangat. Yi Chen awalnya ingin melancarkan serangan langsung dan memberi pelajaran pada Monkey itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan maju dan melihat Epi Tianyun seolah-olah dia sedang melihat keindahan. Apakah itu berarti dia mengetahui asal-muasal pedang berat meteor surgawi? Yi Chen berkata dengan suara seperti itu. Bagaimanapun, Monkey adalah makhluk dari ribuan tahun yang lalu. Dia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui oleh para pembudidaya biasa. Bagaimana kamu mendapatkan senjata ini? Monkey itu memandang Yi Chen dengan sangat bersemangat. Jika dia tidak mampu mengalahkan Yi Chen sekarang, dia akan merampasnya. Apakah menurutmu aku perlu memberitahumu? Yi Chen memelototinya dan berkata, apakah kamu tahu asal-muasal Horcrux di tanganku? Selama kamu memberiku Horcrux ini, aku akan memberitahumu. Monkey terbatuk 2 kali dan berkata. Yi Chen tercengang,
Monkey mati ini memiliki nafsu makan yang besar dan menginginkan api meteor surgawi di tangannya. Ayo pergi dan berikan barang itu padamu. Apakah masih berguna jika aku tahu asal-usulnya? Yi Chen memandangnya dengan jijik dan berkata, lupakan saja, aku tidak peduli dengan omong kosongmu itu. Monkey itu sebaliknya membenci Yi Chen, seolah-olah dia tidak menghargai Sky Meteor Epi sama sekali, tapi matanya yang serakah mengkhianatinya. Meskipun Yi Chen penasaran dengan asal-muasal pedang berat Tianyun, dia tidak akan pernah sebodoh itu untuk memberikan Horcrux ini. Dia berkata, monyet, sebaiknya kamu tidak mempermainkanku. Jika kamu bertemu monster yang kuat di sini, bahkan jika aku mati, itu juga tidak akan memudahkanmu. Tentu saja aku tahu betapa berbahayanya di dalam, tapi aku sangat familiar dengan tempat ini dan pasti bisa menghindari keberadaan menakutkan itu. Monkey menepuk dadanya dan terus berjalan di dalam. Yi Chen secara alami ragu dengan kata-katanya dan tidak mempercayai semuanya. Dengan mata serius, dia mengikuti Monkey itu dan terus berjalan ke dalam. Faktanya, dia sangat tertarik dengan sarang 10.000 setan. Dia juga ingin tahu keberadaan mengerikan apa yang ada di dalamnya, jika tidak, dia pasti sudah berbalik dan pergi sejak lama. Saya merasakan di mana bayi saya berada. Monkey itu menjadi bersemangat saat ini dan tiba-tiba berjalan maju lebih cepat. Apa sebenarnya yang disebut harta karunnya? Yi Chen sangat ingin tahu. Dia bergegas menuju tempat itu bersama Monkey itu. Saat dia bergerak maju, Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada roh jahat yang kuat di udara aroma Horcrux. Harta karun apa yang digunakan monyet? Aura itu begitu kuat. Yi Chen terkejut saat ini, dan akhirnya sampai di tempat aura jahat yang kuat dilepaskan bersama monyet. Pada saat ini, di ujung terjauh, ada 3 batang kayu yang panjangnya 100 meter tertancap di tanah, ditutupi dengan garis-garis misterius, memberikan rasa penindasan yang sangat kuat kepada orang-orang. Horcrux level berapa itu? Ketika monster kecil itu melihat benda itu, dia terkejut, tapi dia bahkan tidak tahu level Horcrux-nya yang mana. Pastinya di atas level bawah level Hong. Yi Chen juga tidak bisa merasakannya, tapi dia membuat penilaian ini. Bagaimanapun, Horcrux level tertinggi yang dia temui hanyalah level bawah dari level Hong. Tuan monyet, hartaku memang tidak rusak. Pada saat ini, Monkey itu menjadi gila dan mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya. Segera, ketiga tongkat emas, yang panjangnya 100 meter, mulai bergetar hebat, dan seluruh getaran juga mulai bergetar. Monkey itu mengeluarkan terlalu banyak suara. Ini akan menarik monster-monster itu. Ketika dia melihat situasi ini, wajah Yi Chen segera menjadi serius dan dia berteriak dengan keras. Tetapi bagaimana Monkey itu bisa berpikir begitu banyak sekarang? Tongkat emas setinggi 300 meter itu mulai menyusut secara bertahap saat ini. Keluar, terdengar teriakan, lalu 3 batang kayu terangkat ke langit pada saat yang bersamaan. Masing-masing batang dihubungkan dengan rantai emas. Yi Chen membuka matanya lebar-lebar. Harta karun semacam ini benar-benar berbeda dan sangat unik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat harta karun semacam ini. Aduh, Monkey itu dengan cepat melompat ke udara dan meraih salah satu tongkat dengan kedua tangannya. Di bawah kendalinya, semburan energi memasuki tongkat itu. Segera, tongkat 3 bagian itu terus memendek, dan akhirnya menyusut menjadi hanya 3 panjangnya meter. Harta karun seperti itu sungguh membutakan, namun energi jahat yang dikeluarkannya membuat orang tidak berani meragukan kekuatannya. Sayang, aku sangat merindukanmu. Monkey itu mencium tongkat 3 bagian itu seolah mencium kekasihnya, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Monkey orang pembawa sial, apa kamu sudah selesai? Jika kamu membuat keributan seperti itu, kamu pasti akan memprovokasi makhluk kuat itu. Bawa aku keluar dari sini secepatnya, teriak Yi Chen saat ini, dengan sedikit nada gugup di nadanya. Namun, Yi Chen baru berpikir untuk pergi sekarang. Sepertinya sudah agak terlambat. Pada saat ini, seluruh gua bergetar, dan tekanan yang sangat menakutkan memenuhi langit dan bumi. Tekanan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Pada saat ini, Yi Chen merasa seolah-olah dia sedang ditarik ke dalam jurang api penyucian. Dia merasakan rasa dingin yang mengikis tulang di sekujur tubuhnya, dan rambut dingin di punggungnya berdiri saat ini. Aura ini lebih menakutkan daripada monster tingkat kaisar yang ditemui Yi Chen. Dari sini, dapat dinilai bahwa itu pasti lebih menakutkan daripada monster tingkat kaisar. Yi Chen dan yang lainnya tidak bisa menghadapi monster tingkat kaisar sendirian. Tampaknya mereka berada dalam situasi berbahaya sekarang. Maaf, saya tidak menyangka gerakan tadi benar-benar menarik hal-hal buruk itu. Monkey itu mau tidak mau menjadi serius saat ini.
Melihat tampilannya yang terlambat, Yi Chen memiliki keinginan untuk menendangnya sampai mati, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Auranya semakin kuat saat ini, dan tanah berguncang semakin hebat. Dari kekuatan ini, sangat jelas untuk menilai bahwa ada sesuatu yang besar mendekat dengan cepat. Aura dengan rasa penindasan yang kuat membuat wajah Yi Chen sangat serius. Monster tingkat kaisar bisa membasmi mereka. Jika keberadaan yang lebih kuat datang, mereka mungkin akan dibasmi langsung di sini. Raungan auman naga bergema di antara langit dan bumi. Gelombang suara datang dari salah satu saluran. Dari gelombang suara ini, dapat dinilai bahwa jarak antara Yi Chen dan dia semakin dekat. Monkey orang pembawa sial, bawa aku pergi dari sini secepatnya, kalau tidak kita akan mati saat benda itu datang. Yi Chen sangat cemas saat ini dan segera berteriak keras. Wajah Monkey penuh kesungguhan saat ini, dan dia berkata dengan tidak sabar, bolehkah aku diam, bocah nakal? Aku membuat banyak keributan. Mendengar kata-kata ini, Yi Chen merasa ingin membasmi Monkey yang mati itu dengan pedang. Dia mengeluarkan suara yang begitu keras dan menarik monster yang kuat itu, tetapi dia berani menariknya seperti ini. Namun, dia juga tahu bahwa akan sangat berbahaya jika dia terus tinggal di sini. Dia dengan cepat bergegas menuju salah satu lorong tanpa memanggil Yi Chen, terlihat sangat tidak setia. Jika kamu berhasil keluar, aku akan mengubahmu menjadi Monkey yang dikebiri. Yi Chen mengertakkan gigi. Tapi selama dia mengikutinya dari dekat, dia akan bisa pergi dari sini. Tentu saja, Yi Chen tidak akan tinggal di sini, dan segera mengikutinya dalam sekejap. Gerakan di belakang mereka menjadi semakin keras. Jelas sekali bahwa benda itu lebih cepat daripada Yi Chen dan mereka berdua, dan monster di sekitarnya menjauh satu sama lain setelah merasakan gerakan yang datang dari dalam. Banyak dari mereka adalah monster setingkat kaisar, dan bahkan mereka sangat takut dengan orang besar yang keluar darinya. Dari sini terlihat bahwa kekuatan orang besar itu akan sangat menakutkan. Monyet, bisakah kamu cepat? Yi Chen sangat cemas dan berteriak keras. Aku baru saja keluar dari segel. Aku masih dalam kondisi lemah sekarang. Senang rasanya memiliki kecepatan seperti itu. Kata-kata Yi Chen membuat Monkey itu sangat tidak senang dan dia menjawab dengan keras. Roar ketika dia baru saja meneriakkan kata-kata ini, suara gemuruh datang dari jauh, dan kekuatan ibel membuat tubuh Yi Chen bergetar. Pada saat ini, dia menoleh dan melihat ke belakang depannya. Kepala pria itu tampak seperti naga, dengan dua tentakel besar yang bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya tampak seperti ular, dengan sisik menutupinya seperti tinta, seperti baju besi, dan mata merah darahnya mengeluarkan cahaya yang menakutkan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ketika dia melihatnya, Yi Chen merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Roar itu sangat cepat, ia tiba di depan Yi Chen dalam sekejap mata, membuka mulutnya, dan segera menyemburkan aliran api panas. Suhu nyala api sangat menakutkan, dan ruang di sekitarnya terdistorsi saat ini, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tuan, hati-hati, suara monster kecil itu bergema di telinganya. Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, mendorong kekuatan jiwanya untuk menyuntikkan ke Sky Meteor Epi, dan tiba-tiba menggunakan kedua tangannya untuk mengendalikan Sky Meteor Epi agar segera memblokirnya, di depannya. Boom diikuti oleh energi yang menghantam pedang berat surgawi yang jatuh. Kekuatan yang mendominasi datang dari depan, dan dia segera terlempar. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada monster tingkat kaisar. Tentu saja, Yi Chen tidak dapat menghentikan serangannya. Rasa sakit yang parah datang dari lengannya, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Ketika Monkey yang melarikan diri melihat Yi Chen terbang mundur ke arahnya, dia mengendalikan senjata di tangannya dan tiba-tiba menyapu ke arah Yi Chen. Saya tidak menyangka Monkey yang mati itu begitu kejam. Dia hanya ingin Yi Chen tinggal di sini dan membantunya memblokir monster itu untuk sementara, untuk memberinya waktu untuk melarikan diri. Monkey orang pembawa sial, aku, Yi Chen, belum selesai denganmu. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia segera mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih tongkat Monkey itu dengan suara menerobos udara. Lebih baik dua orang mati bersama daripada mati sendirian. Lebih baik kamu tetap di sini, bocah nakal. Tuan Monkey akan memberimu beberapa koin hantu setelah dia berhasil melarikan diri. Monkey itu sangat tidak setia dan mendesak energi untuk disuntikkan ke dalam tongkat tiga bagian. Tongkat itu bergetar hebat, mencoba melepaskan lengan Yi Chen, tetapi bagaimana Yi Chen bisa melepaskannya begitu saja. Matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dengan kekuatan yang tiba-tiba, dia menarik Monkey itu menjauh. Pertahanan fisik Monkey hanya kuat sekarang,
dan tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Yi Chen dalam hal kekuatan. Tanpa kejutan sedikit pun, dia langsung terlempar ke belakang oleh Yi Chen. Kamu kejam sekali, nak. Wajah Monkey sangat jelek. Dia awalnya ingin membiarkan Yi Chen tinggal di sini, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan merugikan dirinya sendiri dengan merugikan orang lain semakin dekat dan dekat. Tentu saja, Yi Chen tidak merasa bersalah sedikit pun terhadap Monkey mati yang licik itu. Itu awalnya karena dia ingin melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah Yi Chen menstabilkan tubuhnya, dia terus bergegas menuju bagian depan lorong. Ini adalah jalan yang dicari monyet, dan itu pasti jalan keluar yang sebenarnya. Terdengar suara gemuruh yang mengejutkan dari belakang, begitu juga dengan teriakan si monyet. Sambil melarikan diri, monster kecil itu mau tidak mau bertanya, Tuan, apakah menurutmu Monkey mati yang penuh kebencian itu akan langsung dibasmi oleh Monkey yang marah itu? Monster. Ini yang terbaik. Yi Chen mengerucutkan bibirnya. Jika Monkey itu tidak ingin menyakitinya sekarang, dia tidak akan melakukan ini. Tuan, lihat, kami benar-benar telah keluar. Saya ingat lingkungan di sini dengan sangat jelas. Itu adalah pemandangan yang kami lihat ketika kami masuk. Suara Little Warcraft yang penuh kejutan terdengar di telinganya. Mendengar ini, Yi Chen mengamati lingkungan sekitar. Benar saja, dia berkata dengan heran, sepertinya kita benar-benar berada di jalur yang benar. Begitu dia selesai berbicara, sebuah cahaya muncul di depannya. Itu adalah pintu keluar dari sarang 10.000 setan. Setelah terjebak di sarang 10.000 setan selama beberapa bulan, dia akhirnya melihat pintu keluar. Wajah Yi Chen langsung menunjukkan kegembiraan, dan dia mempercepat sedikit dan bergegas keluar gua. Sinar matahari yang telah lama hilang menyinari tubuhnya, memberikan perasaan hangat pada Yi Chen. Pada saat yang sama, dia melepaskan napas untuk merasakan lingkungan sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak kultivator. Sepertinya semua tetua di gerbang utara telah pergi. Ini membuat Yi Chen lega. Jika mereka semua ada di sini, Yi Chen pasti dalam bahaya. Namun, setelah mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat, Yi Chen menemukan bahwa ada jejak pertempuran di sini, dengan gundukan, dan fluktuasi energi yang kuat tersisa di udara. Setelah merasakan dengan cermat, dia dapat menemukan bahwa fluktuasi pertempuran ini terjadi 2 atau 3 bulan yang lalu. Ada juga fluktuasi dalam kekuatan jiwa Ivy. Tampaknya mereka benar-benar berhasil keluar dari sarang 10.000 setan. Wajah Yi Chen menunjukkan sedikit kegembiraan, itulah yang ingin dia lihat. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua berhasil lolos, Yi Chen menghela nafas lega. Aduh, pada saat ini, teriakan datang dari belakang Yi Chen, dan sesosok tubuh yang malu keluar dari dalam dengan suara menerobos udara. Monkey mati, kamu belum mati. Dia menoleh untuk melihat sosok itu. Setelah melihat penampilannya dengan jelas, Yi Chen segera mengepalkan tangannya. Itu adalah Monkey yang mati, saat ini tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan nafasnya sangat berantakan. Dia ingin menyakiti Yi Chen sekarang, tapi yang tidak dia duga adalah dia malah dipukuli oleh Yi Chen. Meskipun binatang menakutkan itu tidak merenggut nyawanya, dia juga melukainya dengan serius. Jika Tuan Monkey berada di puncaknya, saya bisa membasminya dengan 1 jari. Itu seperti Monkey yang diganggu oleh guk-guk. Monster itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya dia dibatasi dengan cara tertentu dan tidak keluar dari gua. Hal ini membuat Yi Chen lega. Monkey mati, kamu masih punya hari ini. Dengan senyum jahat di wajahnya, Yi Chen berjalan menuju Monkey itu dan berkata, dasar bocah nakal, kamu membuat Tuan Hou hampir mati di sana. Tuan Monyet, kamu tidak akan menyelesaikannya. Melihat Yi Chen tersenyum kemenangan, Monkey Dang sangat tidak senang dan berteriak. Ayolah, dengan penampilanmu saat ini, aku bisa mengalahkanmu 10 kali. Yi Chen memandangnya dengan jijik, berjongkok, dan menyodok luka Monkey itu dengan 1 jari. Ah nak, aku peringatkan kamu untuk tidak melakukan apapun, kalau tidak Tuan Monkey pasti tidak akan melepaskanmu. Monkey itu menyeringai kesakitan dan berkata dengan nada peringatan. Pertahanan fisiknya sangat luar biasa. Jika dia berada di puncaknya, Yi Chen tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang berbeda, masih banyak luka di tubuhnya sekarang. Sekarang kita juga harus mengurusnya. Saatnya menyelesaikan masalah. Niat membasmi menyebar ke seluruh tubuh Yi Chen. Niat membasmi ini membuat Monkey itu tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu bahwa Yi Chen serius. Jelas apa yang baru saja dia lakukan telah membuat niat membasmi Yi Chen. Kalau ada yang ingin kau katakan, ayo kita bicarakan. Bagaimanapun, kita semua adalah pasangan yang telah hidup dan mati bersama. Tidak perlu menggunakan pisau atau senjata,
Monkey itu memutar matanya dan berkata lagi pula, itu karena aku membimbingmu, jadi kamu bisa keluar dengan sukses. Kamu masih punya keberanian untuk mengatakan bahwa kamu jelas-jelas baru saja meninggalkanku dan ingin melarikan diri sendirian. Betapa tidak tahu malunya kamu. Yi Chen menyodok luka Monkey itu lagi, dan Monkey itu mengeluarkan keringat dingin karena kesakitan. Terserah kamu untuk membuat Tuan Monkey menyelesaikanmu lagi, teriak monyet, tetapi dia juga tahu bahwa Yi Chen tidak akan melepaskannya dengan mudah, dan berkata dengan nada penuh keinginan, nak, kamu harus tahu bahwa aku adalah aku, dari zaman kuno. Tuan mengetahui banyak hal yang tidak diketahui oleh para pembudidaya. Jika Anda bisa lebih menghormati saya dapat membantu Anda menemukan banyak harta langka. Harta adalah hal yang paling kuat bagi para kultivator. Berdasarkan konflik tadi, Monkey tahu bahwa Yi Chen tidak akan melepaskannya dengan mudah. Yi Chen tahu bahwa dia adalah makhluk purba. Seperti makhluk yang hidup pada masa itu, dia pasti mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh para pembudidaya biasa. Monkey benar-benar cerdik dan tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk memenangkan hati Yi Chen, tetapi Yi Chen sangat tidak nyaman dengan kualitas monyet, yang baru saja terlihat dari dalam gua. Jika kamu mempercayainya begitu saja, aku khawatir kamu akan ditipu sampai mati olehnya cepat atau lambat. Yi Chen segera mengangkat bahu dan berkata lupakan saja, aku tidak bisa menjamin kapan kamu, si monyet, akan menikahmu. Bas, saat dia baru saja mengatakan ini, ruang di sekitar Monkey itu bergetar, lalu segera menghilang di tempatnya. Dasar bocah nakal yang tidak tahu berterima kasih, Tuan Monkey tidak berani bermain denganmu lagi. Pada saat yang sama, sebuah teriakan datang dari kejauhan. Yi Chen berbalik dan melihat bahwa Monkey itu telah menggunakan keterampilan rahasia untuk merobeknya ruang di sekitarnya dan dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Aku tidak menyangka dia memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Melihat situasi seperti itu, Yi Chen terkejut. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan mudah seperti ini? Yi Chen tidak gugup sama sekali, senyuman muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba membuat formula ajaib dengan tangannya. Bas terdengar suara sedikit gemetar, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian Yi Chen. Dia segera berteriak pelan teknik kecepatan angin. Pada saat ini, kekuatan jiwa terkondensasi di antara kaki Yi Chen, dan dia dengan cepat menyusulnya dalam sekejap. Yi Chen awalnya sangat cepat, tetapi sekarang dia telah menggunakan keterampilan kecepatan rahasia, sulit untuk menangkapnya dengan mata telanjang, dan jarak antara dia dan Monkey semakin pendek hingga terlihat dengan mata telanjang. Monyet, yang pada awalnya masih sangat bangga, tidak bisa tertawa sama sekali saat ini. Di bawah tatapannya, Yi Chen sudah berada di belakangnya. Serahkan padaku. Sebuah teriakan terdengar. Yi Chen mendesak kekuatan jiwanya untuk menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang berat meteor surgawi, dan kemudian menebas ke depan dengan suara yang menembus udara meteor tingkat pertama api ilahi matahari. Boom! Kekuatan jiwa melonjak keluar dari pedang berat Tianyun dengan gila-gilaan, terkondensasi menjadi pedang raksasa, memotong kekosongan di depan, dan langsung membombardir Monkey itu. Monkey saat ini secara alami bukanlah lawannya. Pada saat ini, dia terpesona oleh kekuatan yang mendominasi dan jatuh ke tanah di kejauhan, sambil berteriak kesakitan. Serangan ini tidak meninggalkan kerusakan apapun pada tubuhnya, tetapi berhasil dicegat. Yi Chen mendarat dari kehampaan dalam sekejap, memandang Monkey itu sambil tersenyum, dan berkata, "Hei, monyet, ada apa denganmu? Bagaimana, bisakah ini terjadi? Berbaring di tanah ini. Nak, jangan sombong. Tahukah kamu kalau Monkey sedang berada di puncaknya, dia bisa membasmimu hanya dengan satu jari." Dengan keengganan dan dia berteriak keras. Orang baik tidak menyebutkan keberaniannya di masa lalu. Sekarang kamu hanyalah lauk bagiku, Yi Chen. Jika kamu tidak jujur lagi, aku yakin kamu akan menghilang dari dunia ini di detik berikutnya, berkata dengan nada yang sangat serius. Tatapan serius Yi Chen membuat Monkey itu waspada. Dia tidak ingin mati. Dia memutar matanya 2 kali dan berkata, jika kamu ingin membasmiku, aku khawatir kamu sudah melakukannya sejak lama, kan? Apakah kamu mau ingin tahu kabar tentang harta karun itu dariku? Ia memang seekor kera yang lihai, dan kecerdasannya memang tidak rendah. Jika tubuhnya tidak ditumbuhi rambut dan berwajah monyet, orang pasti akan mengira bahwa ia adalah seorang pengkhianat yang sudah lama berkecimpung di dunia kultivator, waktu. Tapi itu juga sangat akurat. Yi Chen tidak membasminya hanya karena harta karun itu, Monkey ini pasti tahu banyak rahasia karena sudah hidup sejak zaman kuno. Sepertinya tebakanku benar. Kalau soal harta karun, kalian semua manusia kultivator akan tergerak. Berhentilah mengoceh, izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu.
Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, apakah Anda tahu jika ada batu yin yang di benua Tianyan? Setelah mendengar perkataan Yi Chen, Mongkia itu terkejut dan berkata ambillah yin dan yang dan ubah takdirnya. Untuk apa kamu menginginkan batu yin dan yang? Benar saja, Mongkia itu mengetahui tentang batu yin yang, dan senyuman muncul di wajah Yi Chen. Salah satu tujuannya di sini adalah untuk menemukan batu yin yang, tetapi dia tidak memiliki petunjuk. Apakah kamu pernah melihat batu yin yang? Di mana batu yin yang di benua Tianyan? Yi Chen segera bertanya. Batu yin yang sangat langka bahkan di zaman kuno, apalagi sekarang, Mongkia itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jumlah benda yang menentang surga sangat sedikit, tetapi saya telah melihat cikal bakal batu yin yang, itu baru saja terbentuk, dan sekarang ribuan tahun telah berlalu, dan saya melihat batu yin yang juga telah mengembun. Yi Chen benar-benar terkejut dan sangat gembira di dalam hatinya. Jika Mongkia itu mau memberitahunya lokasi batu yin yang sekarang, dia pasti akan bergegas dan mengambil batu yin yang itu. Katakan padaku di mana tempat itu. Jika aku menemukan batu yin yang, dendam kita akan terhapuskan. Di permukaan, Yi Chen masih terlihat sangat tenang, tanpa emosi sedikitpun. Nak, benar-benar mengira aku bodoh. Mongki mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika aku memberitahumu lokasi batu yin yang, dan kamu mengabaikanku dan menyangkalku, lalu siapa yang harus aku pergi kepada, Tuan Monyet? Lalu apa yang kamu inginkan? Yi Chen mengerutkan kening, Mongki ini sangat licik dan perlu ditangani dengan hati-hati. Saya sangat lemah sekarang. Bahkan jika saya tahu di mana batu yin yang berada, saya tidak dapat membawa Anda ke sana. Jika Anda mengizinkan saya berlatih di dantian Anda, saya akan membawa Anda ke sana ketika saya hampir sembuh jalan. Mongki sangat waspada. Sekarang jelas tidak mungkin baginya untuk membawa Yi Chen menemukan batu yin yang. Yi Chen sedikit mengernyit. Dia tidak takut dengan tipuan monyet. Tingkat budidayanya hanya di level 9 beberapa tahun agar budidaya Warcraft pulih sepenuhnya. Ini bisa dianggap sebagai kesepakatan antara Yi Chen dan monyet. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata kultivasi di dantian saya tidak menjadi masalah, tapi saya dapat memperingatkan Anda, jangan mempermainkan saya. Setelah cedera Anda sudah sembuh, segera bawa aku mencari batu yin yang. Ini bukan masalah sama sekali, Mongki meyakinkan sambil mengangkat tangannya. Yi Chen sama sekali tidak mempercayai jaminannya, dia takut setelah lukanya sembuh, dia harus menggunakan cara khusus. View tanpa berpikir panjang, Yi Chen mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan jiwa binatang itu segera berputar, dan kekuatan isap datang dari dantian, menyedot Mongkia itu langsung ke dalam dantiannya. Roar saat dia memasuki dantian, beberapa raungan segera terdengar. Phoenix api dan yang lainnya menatap Mongkia itu dengan cermat, seolah-olah mereka sedang mengawasi tahanan. Aku tidak menyangka anakmu memiliki beberapa hewan kecil di dantianmu. Mata Mongkia itu menyapu api Phoenix dan yang lainnya, tapi dia tidak memperhatikan dantian Chen. Harta karun api. Bahkan di zaman kuno, jumlahnya tidak banyak. Nak, kamu masih memiliki harta karun seperti itu. Raungan burung Phoenix api dan yang lainnya semua menatap setiap gerakan monyet. Pada saat ini, mereka mengeluarkan raungan peringatan, Mongkia itu hanya bisa menarik kembali pandangannya. Menurut keadaannya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan keempat monster itu dari Phoenix api. Jiwa binatang anak ini juga sangat aneh. Ini benar-benar memberiku perasaan tertekan yang tidak bisa dijelaskan, dan juga memiliki perasaan yang sangat baik. Sungguh aneh. Hati Mongkia itu penuh dengan keterkejutan. Yi Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Mongkia itu dalam pikirannya. Jiwa binatang itu adalah dunianya, jadi dia tidak khawatir tentang trik apa yang akan dimainkan Mongkia itu. Dia hanya perlu menunggu sampai lukanya sembuh dan membiarkannya membawanya untuk menemukan batu yin yang. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Monster kecil itu bertanya saat ini. Mustahil bagi Yi Chen untuk berkeliaran tanpa tujuan di sini. Dia berpikir sejenak dan berkata jurusan saya selalu adalah kekuatan jiwa. Saya juga merasa bahwa saya telah menemui hambatan dalam penilai sihir. Ada penilai sihir di bumi, dunia. Dunia? Mengapa tidak pergi ke sana dan melihatnya? Di alam bumi di mana terdapat banyak penilai sihir, pasti akan ada formasi dan ilustrasi yang lebih kuat. Berlatih di sana pasti akan meningkatkan level Anda sendiri. Dan jika Xiaowa dan Ivy berhasil keluar bersama, maka dia juga harus berada di alam bumi. Di sana, Anda mungkin bisa bertemu mereka di domain bumi. Memikirkan hal ini, Yi Chen melihat kembali ke sarang 10.000 setan misterius di belakangnya dan berkata pada dirinya sendiri suatu hari, aku, Yi Chen, akan pergi jauh ke dalam sarang 10.000 setan untuk melihat apa lagi yang ada di dalamnya.
Proses memasuki sarang 10.000 setan kali ini sangat menegangkan. Di saat yang sama, misteri sarang 10.000 setan juga terlihat dari sini datang ke sini lagi di masa depan. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen langsung menggunakan keajaiban transformasi. Setelah mengubah penampilannya, dia terbang menuju ke arah Tuyu dalam sekejap. Sarang 10.000 setan berada di tepi wilayah bumi, jadi Yi Chen hanya terbang setengah jam sebelum tiba di wilayah bumi. Warna tanah di sini coklat kekuningan, dan kekuatan jiwa yang terkandung di udara adalah jauh lebih besar dari alam besar lainnya. Hampir 10.000 tahun telah berlalu sejak zaman kuno, dan jumlah kekuatan jiwa yang terkandung di udara terus berkurang. Hanya kekuatan jiwa di wilayah bumi yang tidak banyak berubah dan masih sangat kuat. Ini juga memberikan kondisi yang sangat baik untuk pembentukan batu jiwa, sehingga banyak penyihir berkumpul di wilayah bumi. Tentu saja, tidak hanya penilai sihir yang datang ke sini, tetapi mereka yang mempraktikkan kekuatan jiwa juga akan datang ke sini untuk berlatih, karena kekuatan jiwa di sini lebih kuat, dan lebih nyaman untuk membeli batu spiritual, sehingga domain bumi adalah rumah bagi banyak orang-orang kuat. Tempat berkumpul. Yi Chen sangat rendah hati di sini di Tuyu. Dia tidak terbang di udara, tetapi berjalan. Seperti yang diharapkan dari wilayah bumi, memang ada banyak penilai sihir. Tidak butuh waktu lama bagi Yi Chen untuk melihat banyak pembudidaya mengenakan kostum penilai sihir, di sana saya bertemu dengan dua penilai sihir yang terbang di udara. Mereka berdua adalah penilai sihir super bintang 9. 1120.